Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dasi dari seminar kita.id yang memberikan kesempatan ya, kali ini kita sharing, ya, sharing dengan rekan-rekan sekalian di tempat ini. Sekali lagi, tadi ini akan mungkin berbeda dengan beberapa industri yang Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang saat ini jalanin gitu ya. Nah, aja di sini nanti saya akan coba memaparkan dari apa yang sedikit saya tahu ke Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita informasi, ada yang perlu kita diskusikan, saya sangat terbuka untuk bisa mendapatkan banyak masukan ya dari semua praktisi-praktisi yang saya ini juga saya lihat banyak praktisi-praktisi senior yang sudah hadir dalam agenda kita di hari ini. Ini luar biasa Pak Dasri. Akhirnya saya dapat kesempatan nih bergabung dengan seminar kita ada tadi dengan Pak Dasri. Bisa saling ketemu sama teman-teman di sini. Baik, di awal teman-teman seperti yang disampaikan gitu ya, kita akan sama-sama saya akan sharingkan terkait dengan tema kita ya, bicara terkait dengan izin bekerja khusus gitu. Langkah baiknya dengan Mbak Dasi di awal saya memperkenalkan diri rekan-rekan sekalian. Secara lengkap nama saya Efek Nana Sutono. Ya ini foto yang asli sekarang gitu ya. Kalau foto yang di background kelihatannya foto penipuan. Yang Pak Dasi sudah edit sedikit, kelihatan saya agak lebih muda gitu ya. Karena saya yakin karena saya ingat itu foto itu saya ambil tahun 2012 yang lalu gitu ya. Nah, ini foto yang saat ini 2022 ya. Apakah ada perbedaan ataukah enggak ya semoga enggak ada ya. 10 tahun berlalu masih seperti ini saja. Nah, ini beberapa nomor yang bisa saya yang dihubungi ke saya rekan-rekan semuanya baik di WhatsApp maupun media sosial yang lain. Kebetulan saya cukup aktif di beberapa media sosial. Rekan-rekan bisa menghubungi ya di media sosial saya saat ini. Nah, saat ini izinkan saya saat ini ada di satu perusahaan ya, satu saya di Buma, di Jogset Lati tadi dari Kapa sama rekan saya Pak Samuel join juga di sini. Berasa jauh pada satu mes ya kan, nggak jauh-jauh amat ternyata. Ya, saya saat ini di Buma ya dilatih secara experience belum begitu banyak seperti disampaikan Pak Dasri ya. Saya baru saja kemarin sebenarnya berkecimpung di dunia pertambangan. Join di 2010 sampai dengan sekarang di dunia keselamatan ya di pertambangan. Dan tadi saya mendengar banyak teman-teman dari Bekasi. Nah, kebetulan saya juga sekarang tinggal di Bekasi, rekan-rekan. Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Bekasi di daerah Bekasi Timur. Meskipun asal saya sebenarnya dari Karanganyar Solo ya, dari logatnya nggak mungkin ini orang Jakarta, orang Bekasi kok logatnya agak-agak medok-medok kejawaan. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin nanti menyambung silaturahmi, sangat terbuka, ya, kita bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol, saling memberikan informasi media sosial dan media yang sudah saya sampaikan di sini. Mungkin itu di awal ya rekan-rekan untuk menyingkat waktu kita karena di beberapa daerah tadi sampaikan ada di Sulawesi, ada di mana gitu ya. Mungkin sudah beberapa juga mungkin di daerah Indonesia bagian timur yang sudah lebih malam daripada kami yang ada di tengah. Ya harapannya bisa kita akan coba optimalkan ya, waktu yang saat ini ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. 293 orang sudah join dengan kita bersama dan sudah memfasilitasi di malam hari ini dari seminar kita.id dari Universitas dan tim gitu ya. Kita akan coba sama-sama berdiskusi rekan-rekan, izinkan saya untuk men-sharing beberapa informasi ya, terkait dengan izin bekerja di area kerja saya khususnya. Baik, tadi kita bicara izin bekerja gitu ya. Mungkin kita perlu melihat sebenarnya secara background atau latar belakang kenapa hal ini menjadi penting gitu ya. Kalau lihat dari data statistika yang kemarin kami coba lihat gitu ya dari data BPJS di tahun 2021 ternyata jumlah kasus kecelakaan itu cukup besar gitu ya. Cukup besar. Dari laporan BPJS sekitar 234.000 ya kasus itu terlaporkan ya, adanya kecelakaan kerja di semua sektor industri ya, tidak hanya bicara di pertambangan tapi di semua sektor industri yang melaporkan adanya kejadian kecelakaan ya dari mulai kecelakaan ringan sampai dengan kecelakaan berat yang terlaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, yang lebih mengkhawatirkannya adalah ternyata jumlah tersebut meningkat Bapak Ibu sekalian gitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya di 2020 sebesar 5,65%. Ya hampir 6% kenaikan yang terjadi di dalam kecelakaan yang terjadi. Nah, ini suatu keprihatinan ya buat kita semuanya, para praktisi-praktisi
kita mencoba untuk melihat gitu ya, ternyata kok masih cukup banyak ya kejadian kecelakaan itu terjadi di negara kita gitu ya, di tempat kita juga mencari nafkah di pekerjaan kita, ternyata sekitar kita masih cukup banyak nih kejadian kecelakaan yang ternyata juga terus meningkat ya di tengah pandemi yang meskipun sampai dengan saat ini belum dinyatakan pandemi ini berakhir ya, belum berpinjak kepada masa endemik, tapi ternyata ada tantangan lain gitu ya di dunia keselamatan. Masih ada 234.000 dan ini bukan sedikit gitu ya. Kalau dibandingkan dengan penduduk kita memang terkesannya sedikit gitu ya, karena 250 juta penduduk kita gitu. Namun itu bukan jumlah yang kecil kalau dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja atau orang-orang yang produktif di area kerja kita gitu ya. Ini cukup mencengangkan di kita. Nah, salah satu triggernya, salah satu yang memicu ternyata saat kita lihat kecelakaan kerja ini gitu ya ditimbulkan dari beberapa hal ya terkait dengan izin kerja, atau kita mungkin lebih sering familiar menyebutnya dengan kata working permit gitu ya. Karena sebenarnya menurut satu praktisi juga gitu ya, secara ahli mengatakan gitu ya, kecelakaan kerja itu sebenarnya dapat dihindari cegah gitu ya apabila secara izin kerjanya ya sesuai data atur yang ada gitu ya. Baik itu kita mereferensikan di SMK 3 di 50 2012 atau teman-teman dari dunia pertambangan gitu ya, bagaimana menerapkan kaidah penambangan yang baik di Permen 38, KEP 185 terkait dengan SMKP, manajemennya seperti apa gitu ya. Itu semuanya sama gitu. Semuanya mempersyaratkan ternyata di mana setiap pekerjaan yang memiliki tugas yang beresiko tinggi itu harus terdapat sistem izin kerja yang jelas. Nah, kembali lagi nih yang perlu kita highlight di sini adalah yang perlu kita garis bawahi di mana ternyata izin kerja ini itu menjadi hal yang penting gitu. Kenapa penting? Karena sekali lagi semua pekerjaan itu memiliki resiko yang tinggi. Itu harus benar-benar bisa terkontrol. Nah, kata kuncinya ada di resiko. Nanti kita coba akan lihat sebenarnya kalau kita bicara resiko itu apa ya? Kemudian sebenarnya bagaimana mengendalikannya? Mungkin ini menjadi hal yang hampir setiap hari nih ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian selalu dengarkan gitu ya. Oh resiko kalau kita jalan kaki itu akan melakukan ini. Hati-hati ya resikonya kalau melakukan ini tuh ini gitu. Hampir setiap hari mungkin kita mengucapkan kata resiko. Namun kita lihat gitu ya, dalam dunia pekerjaan kita sebenarnya secara arti dari risiko itu apa? Karena sekali lagi dasar dari kita bicara working permit adalah ke resiko. Semua tugas berisiko tinggi harus terdapat yang namanya sistem izin kerja. Nah, sebenarnya apa tuh resiko itu sendiri gitu ya? Kan coba kita sedikit ulas gitu ya. Di mana resiko itu kalau menurut Putri gitu ya adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul ya dari sumber bahaya yang terjadi pada suatu pekerjaan. Jadi sekali lagi nih ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya yang terjadi pada satu pekerjaan. Kita melihat gitu ya, mungkin melihat semuanya gitu. Apakah semua pekerjaan ini memiliki bahaya dan risiko? Pasti iya kalau bicara bahaya gitu. Semua pekerjaan memiliki bahayanya masing-masing di dunia apapun gitu ya. Rekan-rekan yang saat ini di dunia mining, di dunia mineral, di dunia industri, di dunia manufaktur, di dunia mining, semuanya pasti sama. Setiap aktivitas kita terlepas dari pekerjaan pun ada bahayanya gitu. Nah, terus tolak ukurnya gimana untuk mengukur tingkat kerugian yang bisa ditimbulkan dari suatu bahaya itu? Nah, ada namanya risiko. Di mana ini adalah ukuran kemungkinan kerugian akan timbul ya, apabila suatu sumber bahaya ini memang tidak terkendalikan sehingga mengakibatkan adanya bahaya-bahaya yang memang berinteraksi rekan-rekan. Ya, risiko yang mungkin terjadi sehingga dibutuhkanlah suatu hal gitu ya untuk kita bisa memastikan sebenarnya resiko apa sih yang harus tak ketahui, sebenarnya harus resiko bagaimana sih yang memang benar-benar harus benar-benar kita kategorikan menjadi resiko yang tinggi, karena disampaikan di awal gitu ya PP 50 mengatakan semua tugas yang memiliki resiko tinggi harus ada sistem izin kerjanya. Nah, kalau di perusahaan yang saat ini saya naungi sudah menggolongkan gitu ya. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko tinggi? Nah, yang pertama, memang pekerjaan itu memiliki potensi bahaya fatality. Gitu ya. Itu sudah dianggap risiko tinggi. Seperti ya kalau kita lihat di standar kami, salah satu poinnya seperti bekerja di ketinggian. Gitu. Di ketinggian di aturan perusahaan kami saat ini itu 1,8 meter ya, kita masih mengacu pada hal itu harus memiliki izin kerja. Dan ruang terbatas gitu ya. Di ruang terbatas apabila memang kandungan oksigen tidak sesuai, kemudian memang tidak
ada airflow yang sesuai, kemudian ini berpotensi mengakibatkan suatunya kebakaran, ledakan, kekurangan oksigen, itu ya kita harus memberikan izin. Dan yang keempat, dekat air, kemudian di kami ada dekat sumber panas, penggalian dan masuk ke hutan. Nah, ini beberapa secara referensi yang kami lakukan. Sekali lagi, nanti kita akan coba lihat, nanti saya juga akan menyampaikan beberapa izin-izin pekerja gitu ya, resiko-resiko tinggi yang teridentifikasi di customer kami. Nanti juga akan kami sampaikan, akan kami sharingkan. Nah, mungkin nanti akan berbeda nih, sekali lagi tadi sampaikan Pak Resi di awal gitu ya. Bisa jadi apa yang akan saya sampaikan ini tidak related dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Cuma nanti kita akan sama-sama satu framing bagaimana sih bicara resiko tinggi ini bisa kita identifikasi. Ya, kalau di kami saat ini berdasarkan prosedur yang saat ini kami pegang, ya semua yang mengakibatkan atau berpotensi DNA fatality itu kami anggap sebagai suatu hal yang memang memiliki resiko tinggi. Karena kegiatannya ini menyangkut tingkat keparahan yang cukup berbahaya bagi pekerja gitu ya. Nah, nanti akan coba kita detekkan ke hal yang lain. Karena sekali lagi suatu pekerjaan itu dapat dikategorikan berisiko tinggi atau tidak setelah dilakukan risk assessment. Nah, tentunya untuk kita melihat gitu ya, menilai ya resiko kita ini di angka apa, karena disampaikan resiko itu adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya yang terjadi pada suatu pekerjaan. Nah, sehingga kami sudah menetapkan pekerjaan berisiko kami ada 1, 2, 3, 4. Tapi apa ada yang sedang? Ada nggak yang rendah, Mas Nana gitu ya? Ada nggak yang sedang itu seberapa sih contohnya? Nah, tentunya kami sudah melakukan proses risk assessment di dalamnya. Teman-teman mungkin banyak penyebutan ya, bicara risk assessment itu apa gitu. Mungkin di rekan-rekan sekalian di masing-masing perusahaan menyebutnya beda-beda gitu ya. Ada yang menyebutnya HIRA, ada yang menyebutnya ASDAM, ada yang menyebutnya IBPR kalau di tempat kami gitu. Bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan menilai resikonya ya, dan menetapkan pengendaliannya itu akan bagaimana. Ada yang bicara DC karena bicara determining control gitu ya, menambahkan bagaimana sih kita melakukan pengendalian terkait dengan resiko-resiko yang sudah bakal akan timbul. Nah, itu bebas penyebutannya, tapi yang poin penting adalah saat kita sudah akan menentukan mana rendah, mana tinggi, mana di bawah, di kami itu selalu bicara seperti itu. Ya, kita assessment dulu. Kita lihat dulu di lapangannya seperti apa ya, secara penilaian resiko itu di level apa, levelnya apakah low, apakah sifatnya moderate, apakah sifatnya high, atau sifatnya itu signifikan. Ya, atau kalau di kami lebih familiar nanti dengan beberapa kode gitu ya. Di kami ada C, B, A, dan AA. Nah, nanti akan kita lihat rekan-rekan sekalian. Karena bicara risk assessment itu ya merupakan proses identifikasi ya dan analisa kemungkinan dari suatu pekerjaan yang dapat berdampak negatif terhadap manusia ataupun alat ataupun lingkungan ya, serta kita menilai tolerabilitas suatu resiko. Tolerabilitas itu artinya suatu resiko yang memang sampai dengan titik mana sih kita boleh melakukan pekerjaan gitu. Karena kalau kok sampaikan gitu bicara pekerjaan memang ada masalah pekerjaan yang nggak ada resikonya, bisa jadi nggak ada gitu ya. Ya, bisa jadi memang semua pekerjaan, semua aktivitas kita pasti memiliki resikonya gitu ya. Termasuk aktivitas kita di rumah gitu. Pekerjaan yang mungkin sepele gitu ya, menyapu rumah gitu. Ya, karena saya nggak ada pekerjaan yang lebih berat gitu ya. Bicara ini menyapu rumah gitu ya. Kalau bicara nyapu rumah, bisa jadi ini kan ngapain sih cuma pekerjaan pegang sapu gitu ya, cuma ngangin sapu di lantai selesai. Bisa jadi karena memang adanya keteledoran ya, karena adanya penilaian yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan saat nyapu rumah karena memang ada barang-barang berserakan di situ kena paku kakinya gitu karena nggak pakai sendal gitu ya, dan memang peletakan barangnya nggak sesuai, ada paku yang dibiarkan di situ sehingga mengakibatkan satu kejadian. Artinya apa? Oh, ini ternyata ada bahayanya. Artinya semua aktivitas kita dari yang kecil pun apalagi yang besar. Apalagi di tempat pekerjaan rekan-rekan sekalian, saya yakin ya dengan pekerjaannya rekan-rekan saat ini pasti sudah tidak bisa dipungkiri gitu ya, banyak resiko-resiko yang memang akan timbul dari aktivitas itu, dan mau nggak mau resiko-resiko harus diterima. Nah, itulah yang disebut dengan tolerabilitas ya. Tolerable ini bicaranya adalah sampai di titik mana sih tertoleransi untuk kita bisa melakukan aktivitas menghadapi resiko itu tapi dengan cara yang aman. Nah, nanti kita bicara terkait dengan pengendaliannya tuh. Gitu, nanti kan kami juga akan sampaikan di Buma seperti apa ya, di tempat saya bekerja bagaimana ya gitu. Nanti mungkin kita bisa saling sharing, mungkin karena pasti banyak referensi juga dari rekan-rekan yang bisa akan dibagikan di momen-momen kali ini gitu ya. Namun yang perlu akan saya sharingkan di awal tentunya kita bicara bagaimana kita mengendalikan resiko itu gitu ya. Nah, kalau di kami
bicara mengendalikan resiko ada beberapa poin gitu ya. Ada bicara hierarki mengendalikan resiko. Tapi sebelum ke sini, mohon maaf saya akan coba menjelaskan gitu ya. Sebenarnya kalau di resiko di Buma itu akan ada apa saja gitu. Nah, kalau di kami resiko itu kami bagi menjadi 4 gitu ya rekan-rekan. Ada C, ada B, ada A dan ada AA. Di mana B dan C itu sifatnya tolerable. Ya, artinya sesuatu yang memang itu sudah bisa dinilai gitu. Di mana kalau di tempat kami secara resiko itu parameternya ada 2 gitu ya, bagaimana kita melihat kemungkinan dan tingkat keparahan. Nah, itu biasanya akan kami kalikan dengan metrik yang sudah kami tetapkan. Gitu ya, metrik yang sudah kami tetapkan terkait dengan bagaimana kita menilai resiko. Resiko sampai di titik mana sih boleh. Nah, kalau di kami kebetulan tadi saya sampaikan gitu ya, yang tidak boleh itu di A dan AA. Kalau sudah bicara AA, temuan itu mungkin teman-teman yang lain menyebutnya itu critical, signifikan, high risk gitu ya. Nah, kalau tempat kami hanya mungkin by kode gitu ya. AA itu harus stop operasinya. Kalau A gimana? Oh, kalau A bicaranya harus segera ditangani gitu ya. Apabila memang ada temuan yang lebih kritikal lagi itu tangani terlebih dahulu, tapi setelahnya itu harus kerjakan segera gitu. Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tetapkan ya. Melihat dari penilaian risiko yang ada, ini ada beberapa ketentuan, ada yang kita kasih waktu sekian durasi jam untuk melakukan perbaikan gitu ya, karena mungkin melihat resikonya ini gitu secara dampak nanti akan seperti apa. Nah, kita tetapkan. Nah, di kami menetapkan seperti itu sampai nanti di kami itu bisa nih di kami menurunkan gitu ya dari A ini ke B atau ke C. Pengendaliannya apa? Ya tentunya kita lihat dari sini gitu ya. Pengendaliannya apa? Pasti kita akan lihat bagaimana kita melakukan eliminasi terlebih dahulu. Bisa nggak resiko ini kita hilangin gitu ya, atau kita ganti secara substitusi, atau kita mencoba modifikasi gitu ya secara rekayasa teknik. Rekayasa teknik di kami yang sering dilakukan memang bagaimana proses engineering control ini bisa dilakukan dengan baik, karena kita lihat saat ini memang hampir beberapa pengendalian risiko lebih ke arah itu gitu ya. Bagaimana memodifikasi suatu sistem atau proses kerja yang lebih efektif, yang lebih efisien, tentunya lebih selamat. Gitu. Nah, beberapa memang saat ini acuan kami lebih ke arah situ gitu ya. Menghilangkan mungkin tidak bisa, tapi bagaimana mensubstitusi dengan rekayasa engineer. Ini sudah kita coba elaboratkan gitu ya. Coba kita lihat tentunya pasti saat ini didukung rekan-rekan sekalian dengan pengembangan teknologi yang ada. Nah, baru kita bicara administrasi dan APD. Nah, di administrasi itu sendiri gitu ya. Nah, di kami menerbitkan yang namanya surat izin kerja. Ya, di mana kalau di internal kami, ini saya bicara internal kami gitu ya, working permit itu adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Departemen SAE kepada karyawan atau kelompok karyawan yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi yang sifatnya tidak rutin. Nah, di kami ada 2 parameter ini, teman-teman semuanya. Ya, parameternya adalah resikonya tinggi dan aktivitas itu tidak rutin. Ya, contoh yang tinggi tapi rutin apa, Mas Nana? Di kami di pertambangan mungkin rekan-rekan lihat itu ada SAM gitu ya, SAM tempat tampungan air yang cukup besar gitu ya, di mana semua lindian air, semua aliran air itu mengalir ke situ gitu. Nah, itu ada pekerjaan yang memang mau nggak mau itu harus ada pompa di situ yang memompa. Sebenarnya aktivitas itu terus-menerus mereka harus menggunakan jembatan, ya kalau dari jembatan berarti mereka menggunakan jembatan apung, berarti mereka akan menggunakan perahu kecil gitu ya. Namun secara aktivitas itu terus-menerus sudah dilakukan. Ya, melakukan P2H unitnya, melakukan pemeriksaan unitnya, mengecek elevasinya gitu ya. Nah, mereka tuh harus terus-menerus melakukan aktivitas itu. Nah, di kami meskipun tadi disebutkan ada beberapa pekerjaan yang resikonya itu tinggi gitu ya, namun dengan pengendalian yang sudah memang kita tetapkan dan pekerjaan itu terus-menerus dilakukan secara konsisten. Nah, di kami itu tidak termasuk dalam pekerjaan yang membutuhkan izin. Ya, tidak membutuhkan izin karena secara resiko pekerjaan ini memang lebih kecil gitu ya. Pekerjaan ini secara kita lihat assess gitu ya, kita nilai karena pekerjaannya rutin, pengawasannya pun juga sudah cukup memadai gitu ya, pengetahuan orangnya juga sudah cukup mumpuni secara knowledge and skill mereka gitu, sehingga tidak ada pekerja baru di situ, resikonya sudah termaintain dengan baik, ya kita sifat-sifatnya rutin ini tidak kita masukkan dalam kajian untuk melakukan izin pekerja. Memang tidak semuanya masuk ke situ gitu. Tapi contoh nih kalau ada pekerjaan ketinggian gimana Mas Nana? Pekerjaan ini rutin nih selama 1 bulan itu dikerjakan terus, itu bagaimana? Nah, khusus di beberapa pekerjaan yang memang sifatnya ini memang hanya insidensial gitu ya. Karena tadi nih pekerjaan ketinggian ya mungkin karena ada proyek infrastruktur, di kami hanya ada itu, tidak terus-menerus ada. Nah, itu masih kita kategorikan sebagai pekerjaan beresiko tinggi yang tidak rutin dan memerlukan izin.
Nah, posisi itulah yang kami saat ini lakukan gitu. Nah, sekali lagi ini berdasarkan dari literasi aturan di perusahaan kami sendiri gitu. Nanti akan sedikit berbeda, nanti akan coba kita lihatkan kalau di customer kami seperti apa ya variasinya. Ini di Buma sama customer aja nih teman-teman, rekan-rekan semuanya sudah ada perbedaan gitu ya. Ada beberapa literasi yang memang harus kita ikutin gitu. Nah, ini contoh beberapa hal yang memang saat ini itu juga kita jalani gitu ya. Ini contoh beberapa hal di kami gitu ya yang memang secara pekerjaan yang wajib dilengkapi dengan working permit gitu ya atau surat izin bekerja. Yang pertama tentunya ada bekerja di ketinggian ya, ini bukan hal yang rutin, itu contohnya tadi ya saya sampaikan ya, naik turun HD itu nggak mungkin kita akan pakaikan izin gitu. Jadi ya itu satu akses yang biasa aja meskipun tinggi ya. Ya, tinggi HD rata-rata sekitar 2,5 sampai 3 meter, 4 meter ya. Tergantung tipe unitnya gitu ya. Tipe unit terkecil kita di 465 kalau setara 777 itu mungkin di angka 2,5 sampai 3 meter ya. Kalau kita pakai 789 ya lebih daripada itu gitu ya. Sampai 3,8 sampai 4,1 meter gitu ya yang tingginya, yaitu memang tidak kita persyaratkan untuk memberikan izin karena memang aktivitas yang dilakukan gitu ya. Aktivitas teman-teman operator naik unit itu sudah menjadi kebiasaan ataupun yang lainnya gitu ya. Itu juga tidak kita golongkan. Nah, dua daripada itu saya sampaikan di sebelumnya gitu, itu menjadi aktivitas yang kita anggap sebagai aktivitas yang sifatnya itu rutin. Kemudian yang kedua, bekerja di ruang terbatas. Yang ketiga, bekerja dekat atau di dalam air gitu. Nah, kalau kami memang mengkategorikan gitu ya, ada dekat atau di dalam air gitu. Apa yang membedakan antara dekat di dalam air gitu? Kalau bicara dekat memang di kami memberikan ketentuan gitu ya, apabila kita sudah mendekati air gitu ya, jarak 1 meter ya dengan kedalaman yang memang di kami tidak ditentukan secara spesifik gitu ya, meskipun ada beberapa yang memberikan literasi 1,5 meter gitu ya, 2 meter kedalaman gitu ya, itu harus memberikan izin. Nah, di kami memang sudah diatur seperti itu. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan panas, maka ditambang kan panas semua mas sana gitu ya, karena memang nggak ada tempat berteduh, itu bagaimana mengontrolnya. Nah, yang dimaksud di sini kalau di kami pekerjaan yang menghasilkan panas ini lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang berpotensi terjadinya resiko kebakaran gitu ya, yang dapat mengakibatkan cedera bagi orang maupun alat gitu. Contoh kita melakukan pengelasan pada tangki minyak gitu ya atau tangki fuel truck, nah itu memang membutuhkan izin gitu ya terkait panas. Tapi kalau nanti panas-panasan di tengah jalan gitu ya, nungguin di disposal gitu, itu seperti itu enggak masuk dalam kategori di kami. Nah, meskipun di tempat lain ada juga yang lebih struggle gitu ya, di mana semua pekerjaan sifatnya pengelasan apapun itu harus pakai izin bekerja di dekat area panas. Nah, tapi di tempat kami tidak serta-merta semua pabrikasi atau pengelasan itu masuk ke pekerjaan menghasilkan panas. Ada beberapa kriteria lain tambahan ya, di mana kami melihat secara resiko, apabila resikonya ini melakukan kebakaran, ya kecelakaan, injuri bagi orang, ya ini yang akan kita butuhkan untuk memberikan izin. Karena ada potensi berinteraksi antara si api dengan bahan yang lagi dikerjakan. Kemudian yang keempat ini bicara penggalian gitu ya. Apabila memang terdapat pipa atau misalnya terdapat vegetasi yang dilindungi ya. Ini memang beberapa ini ada penggalian pun ada kriteria-kriterianya. Nanti akan saya sampaikan secara detail gitu ya. Penggalian apa sih yang harus pakai izin? Sedalam apa sih? Karena apa sih resikonya gitu. Ini karena beresiko terkait dengan proyeksi apakah ada bahan lain gitu ya, ada amonia di situ sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen dan mengakibatkan keracunan, itu agak coba kita lihat. Kemudian pekerjaan yang masuk ke hutan ya, karena di kami memang ditambang mau nggak mau memang bekerja dengan rona lingkungan gitu ya. Bicara mengubah rona lingkungan ini nggak akan terlepas pastinya dengan bagaimana kita harus melihat ya topo awal gitu ya, rona awalnya lingkungan kami gitu ya, artinya banyak hutan, yang itu memang harus butuhkan izin. Orang-orang yang masuk ke situ juga harus mempunyai lisensi atau memiliki izin, memiliki working permit terpisah gitu. Orangnya pun juga memberikan pelatihan untuk bisa masuk ke situ. Dan pekerjaan di sekitar listrik bertegangan tinggi, ini kami sudah menetapkan berapa KVA yang harus ada gitu, dan nanti standar kompetensinya juga harus apa sudah kita tetapkan. Nah, kemudian ada pekerjaan berisiko tinggi lainnya. Nah, biasanya kalau ketentuan ini biasanya itu kami mereferensikan sesuai dengan ketentuan yang ada di customer. Ya, atau ada tambahan-tambahan ya, kami punya saat ini ada 7 gitu ya, ada 7 memang pekerjaan perajaan yang beresiko tinggi. Nah, ada nggak ketentuan lainnya pekerjaan beresiko tinggi lainnya? Nah, biasanya kami akan merujuk pada ketentuan dari customer kami. Biasanya memang masing-masing customer memiliki kriteria masing-masing ya, dan karakteristik yang nggak bisa disamakan gitu ya. Yang saat ini kalau bicara kami yang ada di Berau gitu, ada beberapa yang memang ada tambahan seperti concern di kawan-kawan Berau terkait dengan hidrokarbon gitu ya. Bagaimana sih mengendalikan hidrokarbon tumpahan ceceran oli gitu. Dan namanya
izin bekerja di luar workshop gitu, itu diatur gitu karena ingin memastikan sebenarnya bekerja di luar workshop itu ada bahaya tambahan loh ya, selain pekerjaan aktivitas keselamatan ada lingkungan yang harus diperhatikan. Bagaimana sih maintain terkait dengan nanti oli ataupun hidrokarbon ataupun limbah yang akan dihasilkan. Itu ada tambahan di teman-teman customer kami gitu ya. Dan secara mekanis izin pun ada perubahan-perubahan. Nah, biasanya kami juga akan menyesuaikan itu ya, menyesuaikan dengan requirement customer. Tentunya pasti tidak akan meninggalkan minimal requirement yang kami punya gitu ya. Oh, ada ketetapan memang ini harus kita lakukan di BUMA, bagaimana dengan customer apabila semua sudah mencukupi ya kita akan ngikutin. Tapi ada beberapa hal yang memang berbeda, tentunya itu akan kita coba elaborate. Kita akan coba kita lihat irisannya di mana yang bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu. Nah, tentunya di kami juga mengatur yang namanya izin kerja itu tidak dapat dipindah tangankan ya, dan tidak dapat dipinjamkan antar shift. Beda shift ya beda izin lagi karena ada beberapa pekerjaan yang memang tidak diizinkan untuk berpindah shift. Ya, hanya bisa terbatas di jam shiftnya dia saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa dipindah tangankan karena kita tidak tahu ya apakah izin yang sudah kami berikan gitu ya kepada orang yang sesuai memiliki kompetensi yang memang memadai ataukah tidak. Nah, sehingga kenapa izin nggak bisa dipindah tangankan. Paginya saya di SAI memberikan izin kepada si Budi gitu ya. Budi ini telah memiliki, dia mau bekerja di ketinggian 2,5 meter gitu. Setelah kita cek, oh kompetensinya memadai, dia tidak memiliki fobia, dia tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan gitu ya. Pemahaman terkait dengan pekerjaan yang mau dilakukan dengan ketinggian, dia memahami, toolkitnya sesuai. Oke, kita izinkanlah dia setelah dari proses asesmen yang kita lakukan gitu ya. Nah, nggak boleh nanti suatu ketika si Budinya ini belum shiftnya selesai, Budinya ternyata harus pulang, gitu ya. Digantikan sama si Agus gitu ya, Agusnya masuk gitu ya. Mas Agusnya masuk ke situ menggantikan pekerjaan. Secara aturan itu kita tidak izinkan gitu ya. Karena harus diakses ulang kembali apabila mau izin ini, apabila si Agus melakukan pekerjaan kembali, jadi harus dilakukan akses kembali, memintakan izin dari awal lagi gitu ya, melengkapi ya, dan kita akan lihat akses orangnya sampai di mana kemampuan, knowledge-nya dia, pemahaman dia terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Itu biasanya tidak diizinkan. Apalagi beda shift gitu ya, karena sudah pasti akan satu kelompok orang yang memang secara kompetensi belum bisa kita pastikan ya, secara pemahaman bahaya resiko terkait pekerjaan juga belum kita pastikan sehingga tidak bisa diizinkan. Nah, itu yang menjadi ketentuan krusial kalau kita bicara terkait dengan izin bekerja di area kerja kami. Gitu ya. Nah, ini macam-macam izin kerja tambahannya tadi saya sampaikan gitu ya. Ada EBDW gitu ya, dengan panas tadi ini di teman customer kami itu tadi saya sampaikan gitu ya, kalau di Bro ini lebih struggle gitu ya, kalau di semua pekerjaan yang sifatnya pengelasan ya, karena ini bersinggungan dengan paparan panas gitu ya, memang itu diperlukan izin gitu ya, diberikan izin kerja dengan panas. Kemudian dari BDA sama ya, aturannya sama persis dengan ada yang di kami, ketinggian juga masih sama. Nah, ini tambahannya dari PPM di kami, dia namanya izin pengangkatan dan pengangkutan material. Ya, ini ada beberapa kriteria, dua yang kriteria berbeda gitu. Bagaimana mengangkat, bagaimana mengangkut gitu ya. Nah, itu ada ketetapan-ketetapan yang boleh ngangkat itu alat apa, yang boleh ngangkut apa. Alat-alatnya sudah ditetapkan gitu. Nah, alat ini apabila memang sifatnya memang untuk mengangkat, sifatnya rutin gitu ya, tidak memberikan risiko tambahan, ya ini akan tidak memberikan izin. Tapi apabila risiko ini bukan pada jenis pengangkatan yang sama gitu-gitu ya, kemudian memang resikonya resiko baru, pekerjaannya baru, itu tetap akan izin. Pengangkutan material pun diatur ya di customer kami. Bicara pengangkutan ini lebih kepada alat apa sih yang digunakan untuk mengangkut dan apa yang diangkut gitu. Contoh kita pakai menggunakan lowboy gitu ya. Apabila lowboy yang dipakai ternyata barang yang mau diangkut ini lebih dari kapasitinya dia gitu. Akan ada potensi dia ini memakan bahu jalan, akan ada potensi mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Bisa jadi barang yang diangkut ini bisa roboh, nah itu butuh izin khusus. Nah, kalau di sini secara izin khusus pun gitu ya, itu juga harus tertandatangani sampai dengan wakil kepala teknik tambang yang ada di customer kami. Ya, jadi itu sampai ke sana ya. Izin kerusakan terbatas masih sama ya, bicara terkait dengan hal ini ya, terkait dengan bagaimana memitigasi orang bekerja di ruangan yang sangat kecil, memang kandungan oksigennya terbatas gitu ya, bagaimana memastikan airflow berjalan, bagaimana potensi pengawasan juga harus berjalan dengan baik. Nah, ini kita atur. Nah, diaturnya juga hampir mirip dengan aturan di kami. Nah, ini yang memang otorisasi penuh di teman-teman yang ada di customer, yaitu izin bekerja daerah operasi, di mana secara aturan di sini itu mengatur ya, dari mulai izin perusahaan, izin orangnya, kompetensi melakukan pekerjaan itu teratur
mengatur di kami. Nah kebetulan kalau di saat ini job yang saya jalani di customer kami yang ada di Berau, memang saat ini referensinya sudah bicara ke teknologi gitu. Tadi kalau bisa bicara di Buma tadi masih bicara kami memberikan surat gitu. Nah kalau di customer kami saat ini dari kesekian banyak ini ya hampir dari 7 izin kerja saat ini memang sudah terdokumentasi ya semuanya menggunakan teknologi ya. Jadi secara pengajuan, secara approval itu sudah menggunakan teknologi gitu ya, baik menggunakan aplikasi yang sudah di-define oleh customer kita untuk bisa digunakan. Nah, memang dari semuanya ini yang paling krusial di awal terkait dengan dari daerah operasi. Ini mengatur apa sih salah satu perusahaan boleh bekerja di kawasan customer kami gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih persyaratan manusianya itu sehat gitu diatur di situ. Kalau aku mau memiliki kerja, kompetensi dasar saya itu harus apa, diaturnya itu di sini. Kalau saya bicara mau mengoperasikan alat ataupun permesinan ataupun kendaraan atau unit, apa sih yang harus saya miliki, apa yang saya punyai juga itu diaturnya di sini. Nah, ini semuanya diatur di sini bukan pekerjaan. Ini untuk pekerjaan sifatnya general, ya izin secara umum dimasukkan di sini. Secara izin khususnya diatur pada 6 parameter izin yang terpisah ini, sehingga dia memiliki berdiri menjadi satu prosedur terpisah. Namun secara pengajuan, secara bicaranya pengaturan, ini semuanya sudah bicara teknologi base kalau di kami gitu ya. Baik itu bagaimana membuat kartu izin masuk, semua itu sudah menggunakan teknologi yang saat ini di-define menggunakan aplikasi gitu. Nah, ini beberapa contoh gambaran gitu ya, izin kerja di area kerja yang ada di Buma yang dari tempat saya bekerja dan customer kami. Ya, pasti nanti sekali lagi pasti akan cukup berbeda ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di rekan-rekan semuanya, sangat akan baik apabila nanti juga rekan-rekan dapat turut untuk bisa bersharing dengan saya gitu ya, bersharing dengan kami. Oh ternyata ini ternyata beda ya di sini seperti ini, di sana ternyata perlakuannya bagaimana gitu ya. Ini jadi akan memperkaya juga bagi kami yang ada di sini gitu ya, terkait dengan penerapannya di area-area itu akan seperti apa. Nah, karena kita juga akan melihat ya rekan-rekan semuanya gitu. Nah, ini beberapa persyaratan-persyaratan ya, yang tadi kita coba akan lihat ya, kalau kita bicara ruang tertutup itu apa sih yang harus disiapin gitu ya. Ya bagaimana kita harus punya memang gas detektor yang memang sudah harus mengakumulasi, gas detektor harus bisa mengidentifikasi sekian banyak gitu ya. Ada sekian hal ya terkait dengan beberapa dan perlengkapan APD apa yang harus disiapkan gitu. Ya itu harus diverifikasi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang memang bagus gitu ya. Dan bagaimana area kerjanya dan pemahaman orangnya juga benar-benar bisa kita lihat. Nah, ini hal yang memang secara persyaratan itu dipersyaratkan ya di dalam kami. Nah, ini akan menjadi check sheet saat teman-teman pekerja atau karyawan itu mengajukan izin ke kami kalau bicara di internal di perusahaan Buma gitu ya. Mereka akan mengajukan kelengkapannya, kemudian dari tim kami biasanya kalau ini bicara ke confined space akan ada tim kami yang memang memiliki sertifikasi confined space yang akan memastikan gitu ya bersama dengan teman-teman emergency rescue yang memang akan join di situ gitu ya, akan memastikan secara compliance di masing-masing yang diajukan gitu. Nah, penggalian tanah biasanya kita akan lihat juga gitu ya, terdapat data kondisi seperti apa, bagaimana proses sipilnya, konstruksinya akan sedalam apa, ini akan dibangun menggunakan material-material apa gitu ya, bagaimana nanti proses awalnya daerah yang mau dituju ini ya kan, bicara terkait dengan toponya, terkait dengan rangkaian jaringan di situ, kemudian ada enggak potensi bahaya hidrokarbon ya, dan data-data lain yang sebenarnya itu akan menunjang ya dalam proses perizinan terkait dengan hal ini. Ya karena ini kan berkaitan dengan beberapa resiko baru ya yang akan muncul. Jadi hujan panas gitu ya, saya sampaikan memang hujan panas lebih ke bicara terkait dengan potensi bahaya kebakaran kalau di kami gitu ya, agak sedikit berbeda gitu. Sama poinnya memang kalau bicara di kami 4M1 ini menjadi concernnya bagaimana kita memastikan manusianya, memastikan mesinnya, memastikan metodenya, metode kerjanya apakah sudah dipahami sama orangnya, apakah sudah related atau apakah memang ini sudah sesuai ataukah enggak gitu. Karena bisa jadi aturannya ada, cuma aturan ini prosedur kerjanya dibuatnya tuh zaman Nana tadi di foto di awal gitu, di 10 tahun yang lalu gitu. Jadi bisa jadi memang
ya ini nggak akan relate gitu ya. Oh jadi sudah ada perubahan nih, ada alat baru, ada aktivitas baru, ada metode baru, sehingga nggak akan di-capture. Dan kita juga bicara ke materialnya. Material yang akan bersinggungan dengan itu apa saja sih? Oh ternyata ada bahan bakar di sini, ada solar, ada potensi apa yang bisa kita lihat. Nah bicara ke environment-nya, kita lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah memang hampir secara keseluruhan, secara persyaratan keselamatan, di kami mengakomodir itu gitu ya. Baik itu di dekat air pun juga akan sama gitu ya. Bagaimana area environnya, bagaimana karyawannya, bisa nggak dia berenang, dia lihat secara kompetensinya, punya nggak trauma. Kayak saya ini nggak bakal saya dapat bisa, mungkin saya juga nggak pernah tuh memberikan game jaket air karena saya nggak punya kompetensi jujur ya Bapak. Sekarang saya nggak bisa berenang gitu ya, sehingga saya memang tidak berhak gitu ya, tidak berhak memberikan izin ini. Secara knowledge iya paham mengenai itu, tapi secara pemahaman, secara skill, karena memang saya tidak bisa melakukan aktivitas itu ya tidak boleh gitu ya. Kemudian izin ketinggian juga sama ya. Izin ketinggian ini lebih struggle gitu ya, karena ada beberapa ketentuan tambahan. Biasanya kalau ketinggian seperti kalau kita menggunakan scaffolding ya memang harus dicek oleh pengawas scaffolding, yang nanti petugasnya sudah harus memang benar-benar ini adalah petugas scaffolding gitu ya, atau scaffolder yang memang benar-benar sudah memahami itu. Gitu. Nah, apabila memang tidak ada scaffoldernya, tidak ada pengawas scaffolding yang memiliki sertifikasi, tentunya itu tidak akan kita izinkan. Ya, terus kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, gitu ya, sign, bagaimana melakukan mitigasi di areanya, demarkasi supaya nggak ada orang yang masuk. Nah, itu cukup kita struggle untuk dilakukan izin gitu ya. Rekan-rekan sekalian. Sama dengan yang lainnya juga sama. Nah, biasanya kalau dimasuk hutan ini tambahannya memang kami selain alat, kita lebih menitik beratkan kepada emergency response gitu ya. Bagaimana emergency response plan di sana, karena secara akses biasanya agak susah ya, sehingga bicara penanganan kedaruratan ini menjadi concern penting di kami gitu ya. Memang kita akan melihat ya, sebelum orang kan masuk kita memastikan terlebih dahulu jalur evakuasi itu harus clear gitu ya. Kemudian mereka juga sudah membawa first aid kit, jadi kalau ada apa-apa di lapangan ya tidak perlu menunggu, tapi bisa dilakukan penanganan terlebih dahulu, setidaknya untuk mencegah keparahan yang timbul. Nah, biasanya di kami lebih struggle kalau bicara ke area rendering atau masuk hutan ini lebih ke poin itu ya, karena memang areanya area benar-benar area remote gitu ya, area yang agak sedikit jauh untuk dilakukan proses evakuasi maupun penanganan lanjutan, sehingga itu benar-benar timnya juga kami latih terpisah, biasanya juga akan lebih sering drill dilakukan di area itu untuk memastikan pemahaman kawan-kawan terkait dengan gawat daruratan. Nah, biasanya kami lebih concern ke situ ya. Nah, ini terus kita coba lihat gitu ya. Ini coba saya ambil, ini saya mohon maaf nanti kalau bicara memang ada yang tidak sesuai gitu ya. Ini ada gambaran yang menggambarkan beberapa rekan-rekan, karena ini saya ambil juga saya ngambil tadi dari beberapa literasi gitu ya, terkait dengan apa sih sebenarnya pentingnya kita mempersyaratkan working permit gitu ya. Nah, kita akan lihat apabila memang working permit itu diajukan gitu ya, menganggap satu hal ini jadi bias. Coba kita akan lihat. Semoga video ini bisa jalan dengan baik nih. Maaf ini, videonya kenapa nggak jalan ya ini? Wah, mohon maaf ini. Ternyata video yang harusnya bisa saya jalankan tidak bisa berjalan. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini tadi sempat bagus, cuma ternyata dirian ini mau saya play di sini tidak memungkinkan. Atau coba saya izin sebentar ya. Apakah memang ini atau yang lain yang bermasalah? Seharusnya sih oke ini. Coba saya share screen-nya, coba saya matiin terlebih dahulu ya rekan-rekan. Coba share screen sekali lagi untuk coba kita akan lihat gambaran. Kalau kita akan mencoba, coba ini saya set mau nggak ya? Oke. Semoga berhasil. Soundnya kelihatannya tidak terdengar, tadi juga sama. Saya download juga tidak bisa. Mungkin kita bisa melihat gitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin dianggap sepele, dianggap main-mainan gitu ya. Ya ini mungkin pekerjaan yang tidak dianggap bahaya gitu ya. Orang bisa, namun secara dampak gitu ya bisa kita lihat ini bukan drill ya. Ini juga bukan
rekayasa gitu. Nah, jadi kita lihat rekan-rekan sekalian, hanya sebenarnya kerjaannya nggak susah gitu. Bagaimana sebenarnya memindahkan ya material semen yang harus ada di sini ya dipindahkan. Tapi karena orangnya yang seharusnya berjalan ya memastikan sampai ke titiknya ini lebih memilih untuk dia ikut bergantung di situ gitu ya. Nah, dia ikut bergantung di sini gitu padahal memang secara izin ini tidak diizinkan. Nah, ini menjadi catatan gitu. Saat kita sudah melihat adanya resiko-resiko pekerjaan gitu ya. Kita sudah melihat mengakses pekerjaan-pekerjaan apa sih sebenarnya di area ini yang memang harus memiliki izin ataukah enggak. Sekali lagi mungkin literasinya akan berbeda Bapak Ibu sekalian gitu ya di apa yang kami lakukan, apa yang enggak. Terus kalau di tempat Mas Nana sebenarnya kalau seperti ini izin kerjanya apa? Nah, ini di kami masuk terkait dengan yang tadi di daerah operasinya. Akan kami lihat kembali nih orang-orang yang melakukan pekerjaan di sini ini memiliki izin ataukah tidak? Bagaimana perusahaannya? Apakah ini mau dilakukan oleh mitra kerja kami gitu ya ataukah enggak? Nah, kalau mitra kerja kita cek kemarin rencana K3L-nya seperti apa ya gitu. Kemudian orang-orang yang mereka daftarkan di sini apakah sudah melewati fase kompetensi yang memang harus dipenuhi dan sebagainya gitu ya. Nanti kan seperti itu. Nah, di kami biasanya akan lihat sampai sejauh itu gitu ya. Karena memang kita menganggap semua pekerjaan itu memiliki resiko yang tinggi dan harus kita hadapin itu dengan cara memitigasi dengan cara yang benar gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa sedikit saya sharing saja gitu ya, bagaimana sih prosesnya di kami kalau bicara terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya, dari mulai bagaimana mengidentifikasi resikonya, memeriksa keperluan pekerjaannya. Sekali lagi catatannya di kami satu ya, mengidentifikasi adanya pekerjaan risiko tinggi. Nah, sehingga yang menjadi starting point-nya adalah saat sudah ditemukan ada pekerjaan risikonya tinggi nggak rutin, ini harus pakai izin gitu ya. Nanti baru nanti diperiksa nih keperluan pekerjaan itu apa. Memungkinkan nggak sebenarnya pekerjaan itu dihilangkan? Karena di kami masih ada opsi itu ya. Sebelum proses perizinan, biasanya kami memberikan opsi kepada teman-teman karyawan dan pekerja melihat sebenarnya pekerjaan yang kalian kerjakan ini apakah harus menggunakan metode itu ataukah enggak. Ada enggak cara lain yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama ternyata setelah diskusi gitu ya melakukan asesmen bersama nggak bisa ya sudah kita harus lengkapin. Apa yang kita lakukan? Cek dulu prosedurnya. Bagaimana langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah sudah bagus, sudah proper gitu ya related dengan apa yang mau dikerjakan, pastikan timnya juga harus sama pemahamannya. Nggak hanya pengawasnya, nggak hanya pimpinannya, sampai dengan level eksekutornya juga harus memahami itu. Baru setelah semuanya itu terlengkapi di masing-masing user di section kami, diajukanlah izin itu. Ke kami dilakukan izin, kami lakukan verifikasi, kemudian periksa tadi yang saya sampaikan di awal tadi, sesuai dengan tadi checklistnya itu apa saja, baru kita lakukan penandatanganan. Dan bolehlah melakukan pekerjaan. Nah, setelah itu nggak boleh berhenti gitu ya. Ada yang namanya last minute check atau hunting gap di kami. Nah, last minute check itu biasanya dilakukan oleh pengawas, hunting gap dilakukan oleh atasan. Karena hunting check itu diminta pengawas di level 1 itu harus langsung melakukan pengecekan sebelum pekerjaan dilakukan. Jadi sebelum mereka melakukan aktivitas, pekerjaannya ini harus benar-benar kita lihat gitu. Diidentifikasi kembali si pekerjaan-pekerjaan apakah masih sesuai dengan persyaratan yang ada, pemenuhannya sesuai atau enggak. Habis itu diverifikasi ulang lagi. Ya namanya kami hunting gaps gitu ya. Kita cek supervisor, superintendent ataupun manajer intasnya, kita akan ajak ke situ dengan teman safety akan melihat, memverifikasi benar nggak yang sudah dilakukan. Seperti ini pekerjaan sudah dipastikan belum sama si sudah dipastikan belum gitu ya sama si pengawas langsungnya gitu dan apakah emang masih komplit atau enggak. Nah, ini biasanya kita lakukan sampai di detail itu. Nah, sehingga harapannya apa? Siklus ini harus terus berjalan gitu. Nggak bisa hanya sampai dengan izin itu dimunculkan. Ya, tidak bisa hanya bicara last minute check atau pengawas sudah memastikan, tapi butuh diverifikasi ulang. Nah, ini membuat memang itu menjadi concern di kami ya. Pekerjaan beresiko tinggi wajib dilakukan proses itu. Ini contoh-contohnya teman-teman, ini contoh gambaran di customer kami gitu ya, beberapa contoh form yang memang saat ini dilakukan di perusahaan-perusahaan ini, contoh verifikasi dan perizinan yang memang saat ini ada gitu ya, contoh pekerjaan yang memang membutuhkan jadi ketinggian gitu ya. Ini checklistnya bagaimana memastikan ketinggian ini dilakukan. Nah, ini ada beberapa parameter apa sih yang harus dilakukan oleh
apa yang dicek ke pekerjaannya, cek ke pengawasnya, cek ke peralatannya, dan semuanya dimasukin di sini. Sehingga harapannya tidak ada yang akan terlewat gitu ya terkait dengan proses perizinan yang mau diajukan. Nah, ini biasanya terajukan sampai dengan level yang paling tinggi gitu ya. Nah, ini contoh pengajuan di kami. Memang secara birokrasi administrasi cukup banyak gitu ya, karena kami yakini dengan kita melakukan proses itu harapannya itu benar-benar meminimalisir resiko-resiko sisa yang memang tidak bisa kita antisipasi gitu ya. Ini saat ini sudah bergeser, tadi bicara manual, sekarang kita bergeser sudah menggunakan, kalau di browse sendiri sudah menggunakan barcode gitu ya. Bicara validasi, bicara terkait dengan izin apa saja sudah ada di situ. Jadi ini kita ada aplikasi yang saat ini define oleh customer kami yang sudah dari itu. Tinggal dicek terkait dengan validasinya ataukah tidak, nanti di scan di barcode-nya sudah akan muncul. Gitu ya. Nah, ini verifikasi yang kami lakukan karena sekali lagi gitu ya, pekerjaan apapun tanpa adanya verifikasi ke lapangan yang harus dilaporkan akan tentunya tidak akan berdampak positif karena kita tidak bisa memastikan apa yang direncanakan apakah sama dengan apa yang dilaksanakan. Nah, sehingga itu perlu dilakukan verifikasi di pekerjaan. Ini menjadi concern di tim kami ya, di tim kami baik di levelnya SAE dan tentunya pasti ini selalu melibatkan pimpinan tertinggi gitu ya, kepala bagiannya dan manajer sampai dengan pimpinan tertinggi dalam satu site atau project manager itu biasanya kami akan ajak gitu ya, akan melihat secara terjadwal gitu ya, hampir seminggu 3 kali memang kami jadwalkan bahwa semua tim ini verifikasi ya jalannya proses khusus yang memang sudah diizinkan sebelumnya. Nah, ini contoh reporting yang akan ada di kami karena saat ini bicaranya ke teknologi ya lebih gampang gitu ya. Ada check sheet yang kami siapkan baik itu menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan check sheet yang sudah dilakukan gitu ya. Terakhir sekali lagi Pak, kecelakaan kerja dapat dicegah ya dengan melaksanakan risk assessment yang komprehensif ya sebagai dasar pengurusan kecelakaan kerja. Kuncinya dari risk assessment. Kita percaya semua pekerjaan kita mengandung risiko, namun kita juga percaya semua risiko itu bisa kita kendalikan sampai di titik di mana tolerabilitas itu bisa kita lihat. Itu yang sifatnya tertoleransi diizinkan ya, untuk melakukan pekerjaan. Gitu ya. Nah ini harapannya menjadi dasar kita apabila ada pekerjaan pengurusan itu dapat kita lakukan dengan baik. Itu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya, hal yang bisa saya sharingkan terkait dengan implementasi izin bekerja di area kerja saya saat ini dan beberapa mungkin informasi-informasi tambahan yang saya sematkan di dalam materi yang saya bisa sharingkan di malam hari ini. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, berdiskusi atau hal yang lain, monggo kami persilahkan. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan ke Pak Dasri dan tim dari seminar kita.id. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Nana. Wah, luar biasa materinya ya. Oke, di sini sudah ada beberapa rekan-rekan yang mau bertanya. Namun sebelum kita masuk pada sesi diskusi, ya, izinkan kami untuk menampilkan daftar hadir ya. Oke. Namun sebelum kita masuk daftar hadir, izin semuanya buka kamera ya. Karena setelah mengisi daftar hadir biasanya sudah banyak yang keluar nih ya, tidak mengikuti daftar tidak mengisi diskusi. Oke, semuanya silakan buka kamera. Kita akan mengambil foto bersama. Ada sekitar 375 peserta ya. Kita akan ambil sekarang. Silakan rekan-rekan semua buka kameranya. Sudah Oke, Pak, sudah. untuk halaman pertama 1, 2, 3. Salam sehat Mas Nana. Sehat selalu, terima kasih. Kurang jauh ini. Oke. Malam Mbak Nana. Selamat malam.
Selamat malam, Bang. Pernah diganti. Ya, Damang, Nanang. saya. Oke, Bapak Ibu ya, izin kami akan tampilkan daftar hadir ya. Silahkan dipersiapkan barcode scannernya ya. Oke. Bapak Ibu semua, rekan-rekan peserta seminar pada malam hari ini ya. Sebagai tanda terima kasih kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu telah mengikuti jalannya seminar pada malam hari ini ya. Kami atas nama panitia manajemen Seminar Citra ID akan memberikan tanda bukti ya kepesertaan dalam seminar malam ini dalam bentuk sertifikat elektronik. Ya. Penerbitan sertifikat elektronik ini akan kami lakukan secara otomatis ya. Setelah rekan-rekan Bapak Ibu mengisi daftar hadir akan terbit sertifikat elektroniknya dan terkirim ke alamat email yang diisi sesuai dengan yang ada dalam daftar hadir. Oke, silahkan disiapkan barcode scannernya yang sudah terinstal di HP-nya. Ya. Oke, kemudian sekali lagi kami ingatkan bahwa sertifikat ini nantinya akan terkirim ke alamat email yang Bapak Ibu isi di dalam daftar hadir. Ya. Jadi pastikan mengisi daftar hadirnya dengan benar, tidak perlu buru-buru. Ya, kebanyakan yang mengisi daftar hadir itu yang harusnya tertulis kom tapi ditulisnya kon ya, sehingga tidak terkirim. Ya, ini dipastikan alamat emailnya yang aktif ya, sehingga bisa langsung masuk ke emailnya Bapak Ibu. Kemudian untuk nama ya, silahkan ditulis ya, mau pakai huruf besar atau huruf kecil, apapun yang ditulis di situ ya, atau tipe apapun yang digunakan fontnya, itulah nanti akan tertulis dalam sertifikat. Ya, yang kedua, rekan-rekan mau pakai titel atau tidak, ya tergantung dari Bapak Ibu semua. Ya, nanti apapun yang Bapak Ibu tulis dalam nama, ya itulah akan nanti tercetak di dalam sertifikat. Dan kami juga minta untuk mengisi nomor HP, nomor WA, ya agar kami bisa mengirimkan informasi jika Bapak Ibu tidak terkirim sertifikatnya nanti ya. Dan setelah mengisi semua daftar hadir secara lengkap, ya silakan mengklik submit ya atau tombol kirim dan nanti insya Allah sertifikatnya akan terkirim secara otomatis ya. Namun akan ada nanti peserta yang akan lambat menerima sertifikat yang mungkin sekitar 30 menit karena akan terjadi benturan ya secara bersamaan dalam penulisan daftar hadir. Izin Pak Darsi, bisa dikirim ulang Pak barcode-nya Pak? Bisa dikirim ulang Pak barcode-nya Pak? Ini adalah contoh daftar hadir, contoh sertifikat yang akan kita terbitkan nantinya yang akan terkirim ke sertifikatnya Bapak-Bapak. Ya, oke. Ini adalah Pak daftar Darsi, izin Pak, boleh dikirim ulang barcode-nya? Pak, bisa dikirim ulang Pak barcode-nya Pak. Pak barcode-nya Pak. Pak, izin Pak, kalau melalui HP langsung itu nggak bisa Pak. Oke. Silakan Bisa dikirim barcode ulang, ya Pak, yang rekan. Tolong bersabar. Kalau melalui HP nggak bisa Pak. Bisa. Bisa dikirim nggak link? Oke, rekan-rekan silakan yang bisa Pak, pakai barcode, HP, silakan di kita pakai. barcode ya. Rekan-rekan yang menggunakan HP silakan ditunggu di chat Zoom ya. Jadi silakan ditunggu di chat Zoom. Oke Pak, ditunggu Pak di chat room-nya ya Pak. Sabar. Pakai Google Chrome Pak. Oke, silakan rekan-rekan. Kita juga di save. Pakai Google Chrome Satu. gitu. Chrome. Oke, 3, 2, 1. Saya stop ya. Oke. Oke, rekan-rekan yang mau bertanya ya sambil saya upload ya
daftar hadir di chat Zoom ya. Silakan yang mau bertanya atau kita kasih kesempatan sebentar Mas Nana ya untuk mengisi daftar hadir ya. Oke, daftar hadir sudah ada di chat Zoom ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Silakan diisi. Ini sudah ada 3 penanya ya. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan semua, mohon maaf dan mohon kerjasamanya untuk tidak chat ya, untuk tidak chat sementara di chat room agar daftar hadirnya tidak tersundul naik. Oke, sudah ada mau bertanya Pak Muhammad Riswal ya. Silakan Pak Muhammad Riswal. Silakan Pak Riswal. Mana Pak Riswal? Ini angkat tangan mau bertanya atau salah pencet ini? Pak Dasri. Tanyakan dulu Pak Dasri. Oke, dengan Pak siapa nih Pak? Junaidi Septi. Oh, IMG. Pak Junaidi. Silakan Pak Dasri. Pak Junaidi. Oke, silakan. Silakan Pak Junaidi. Kelihatannya ke freeze di sinyal ini mungkin Pak Dasri. Menghilang orangnya. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Junaidi karena sepertinya signalnya problem, ada Pak Maha. Silakan Pak Maha. Pak Maha. Wah, ini kayaknya belum signalnya. Masih pada sibuk, masih daftar hadir, Mas Nana. Siap, Pak. Ya. Oke, Mas Nana, kalau dalam surat izin bekerja yang diberlakukan di pertambangan saat ini, kalau potensi-potensi pelanggaran yang saat ini sering terjadi apa aja, Mas Nana? Yang kira-kira pelanggaran dalam proses izin bekerja yang mempunyai potensi kecelakaan yang tinggi, Mas Nana. Baik Pak Dasri, terima kasih Pak untuk memulai diskusinya. Gitu. Kalau bicara saat ini di pertambangan secara persyaratan administratif pre pekerjaan gitu ya, kalau kita sebelum melakukan pekerjaan hampir semuanya sudah luar biasa karena saking ketatnya gitu ya, administrasinya cukup banyak Pak. Bagaimana memang beberapa dokumen harus disiapkan, kompetensi orang harus benar-benar dilakukan gitu. Tapi memang ada beberapa potensi-potensi yang masih saat ini kita lihat implementasinya itu di tantangan. Gitu. Contohnya bagaimana kesiapan peralatan yang diajukan di awal dengan aktual yang digunakan. Gitu. Nah itu biasanya izinnya peralatannya izin ketinggian gitu atau pengangkat ketinggian gitu ya. Peralatan yang diajukan ini memang kelihatannya bagus-bagus nih, scaffoldingnya bagus, ya, kenampakan fotonya memang cukup bagus gitu. Namun ternyata di aktualnya, ternyata ini beda nih, mungkin fotonya ini masih foto waktu di toko ya kan, kita juga nggak, akhirnya butuhlah verifikasi yang dilanjutkan. Verifikasi lanjutan yang memang butuh memastikan hal itu. Nah, selain bicara alat yang digunakan biasanya agak berbeda, bicara juga ke waktu gitu ya, waktu yang sering dilanggar gitu ya. Izin kan kalau di kami memang ada batas waktu ya. Izin itu ada yang per shift, kalau di Buma itu per shift, tapi kalau di customer itu ada durasi waktunya Pak. Jadi ada durasi waktu 5 hari, 7 hari gitu. Nah, biasanya yang menjadi trik-triknya itu adalah ya ini izinnya ini dirasa karena memang mungkin beberapa kali proses supervisory-nya kurang gitu ya, sehingga yalah masih nambah 1 hari boleh gitu ya. Tapi pekerjaannya udah dilanjutkan nih. Ya kan, pekerjaannya dilanjutkan namun dengan catatan
si izinnya itu sebenarnya sudah tidak berlaku gitu. Nah, ditambah yang ketiga biasanya terkait dengan kepengawasan, Pak. Jadi pengawasnya itu biasanya sudah disetting kan ya. Harus izin khusus itu harusnya satu pekerjaan dengan satu pengawas. Itu biasanya ada beberapa keterlewatan yang dilakukan sehingga ada pekerjaan yang bisa jadi bekerja tanpa pengawasan. Nah, ini yang masih beberapa menjadi concern ya untuk kita coba akan kita lihat saat ini sih, Pak. Gitu Pak Daisy, rekan-rekan semuanya mungkin yang bisa jadi sharing. Oke, jadi sebenarnya dari proses pengajuannya sendiri masih cukup banyak pelanggaran ya dengan mungkin adanya indikasi manipulasi data, ya mungkin gambarnya yang tidak terupdate, masih menggunakan ya seperti foto Mas Nana yang usia foto 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kontrol teman-teman seperti apa tuh Mas Nana untuk memastikan bahwa proses itu sebenarnya real untuk antara dokumen dengan aktual di lapangannya. Nah, seperti apa effort teman-teman di lapangan, apalagi saat ini kan sudah menggunakan sistem aplikasi ya. Betul. Nah, bagaimana jangan sampai nanti dengan aplikasi malah terlewatkan di lapangannya gitu karena keasikan di aplikasinya. Nah, kontrolnya seperti apa itu Mas? Ya, kontrol yang memang kita lakukan saat ini di kami untuk izin ini memang ada tim khusus yang memang sudah dididik tim management section ya Pak Dasri, di mana ada representatif yang memang kita dedikasikan, dia diminta di areanya sendiri. Jadi setidaknya kan tidak mungkin akan ada orang yang memang berdosa pada saudaranya sendiri gitu. Karena memang yang kita dedikasikan adalah dari area sectionnya itu gitu ya. Dia harus memverifikasi, mempertanggungjawabkan apa yang mau diajukan izin itu, memastikan kebenaran yang diajukan oleh user-user yang lain kepada dia gitu. Nah, dia akan verifikasi awal terkait dengan kebenaran dari data itu. Itu saat untuk pengajuan di izinnya. Nah, kalau ke lapangannya memang setelah ada verifikasi teman-teman SAI dari safety operasional bersama dengan penanggung jawab operasionalnya atau penanggung jawab areanya yang kita ajak untuk memastikan itu izinnya ada atau enggak, bagaimana implementasinya, itu biasanya akan dilakukan. Di kami memang kita schedulekan secara rutin gitu ya, semua leader itu harus turun minimal seminggu 3 kali mengecek yang menjadi ketinggian itu. Jadi dari presentasi awal, bagaimana kita menetapkan SAI representatif, kita optimalkan secara knowledge mereka. Yang kedua, saat bekerja tetap harus diverifikasi oleh leader-leadernya. Gitu, Desri. Oke, makasih Mas Nono. Oke, ini ada Pak Iontinus nih ya, mau bertanya, sudah angkat tangan. Silakan Pak Ion, dibuka kameranya. Oke, ini hanya oke, selanjutnya Pak Dedi Nurakim. Silakan. Pak Dery. Ya, selamat malam Pak Nana dan Mbak Dasri. Terima kasih bisa bertemu di acara ini. Oke, silakan buka kamera ya. Biar kelihatan gantengnya Pak Dery nih kelihatannya. Ya. Ya, Mas Nana, kebetulan saya pernah terlibat dalam proyek Buma, ya kan? Itu saya pernah menemukan beberapa yang mungkin tidak dalam daftar yang tadi makalah yang sampean sampaikan itu, seperti izin pengangkatan dan pemindahan material ya, IPPM ya itu ya. Nah, itu beberapa waktu lalu saya saya terlibat di proyek Tabang ya. Kebetulan saya di Bayan Group, salah satu klien Buma juga. Nah, itu pernah terjadi suatu ya eksiden di saat pengangkatan dan pemindahan material. Nah, di sana waktu saya terlibat di sana itu izin yang seperti Anda sampaikan di makalah itu tidak ada. Tidak ada. Ya, itu cuma sharing aja ya, sekedar saya informasikan itu. Nah, itu tidak ada lah boleh dibilang ya, mereka bekerja saja gitu. Dan sampai terjadi eksiden yang mungkin bisa
mungkin di kalangan untuk di Bima mining mungkin ada yang bisa sampai kedengar seperti itu. Nah, memang yang setelah saya alami di proyek Tabang Buma itu memang izin pengangkatan yang saya bilang izin bekerja dulu itu belum diterapkan kalau gitu. Mas Nana. Ya, gitu. Jadi ya itu aja sih yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan izin itu bisa dilaksanakan sesuai untuk mencegah terjadi yang berisiko tinggi. Ya demikian saya sampaikan, Mas Nana. Terima kasih atas waktunya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dery. Oke, ini sebagai informasi aja berarti ya Pak Dery ya, agar pelaksanaan implementasi di semua area. Oke, selanjutnya Pak Bobi Setiawan. Silakan Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Ayah mau. Mana Pak Bobi? Wah, ini masih sibuk sepertinya. Silakan Pak Teguh, selanjutnya Pak Teguh. Nah, ini ada orangnya nih kayaknya Pak Teguh. Iya Pak, selamat malam Pak. Oke, silakan Pak Teguh. Begini Pak, saya kan kebetulan menjabat sebagai koordinator lapangan di rental sarana di pertambangan Pak. Oke. Jadi ada beberapa driver yang bilang gini, mereka bekerja untuk membantu user yang bukan job desk-nya Pak. Sementara user kan punya izin untuk melakukan job desk tersebut. Nah, untuk driver kan tidak ada izin. Contoh yang mengangkat barang dari Pak, nggak mengangkat barang dari mobil turun ke workshop atau gimana itu. Jadi pertanyaan saya gini, gimana cara kita menjelaskan bahwa itu bukan job desk kita dan kita tidak mempunyai izin atas pekerjaan tersebut. Kebanyakan driver bertanya seperti itu, sementara saya belum menguasai ilmu untuk menjawab atas keluhan dari driver tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, tertangkap Mas Nana maksudnya? Ya, Bapak. Tertangkap, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh ya atas diskusinya. Ya. Bicara terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi ya dengan customer kita, dengan user kita yang memang secara job desk pekerjaan gitu ya, job description pekerjaan itu sebenarnya tidak related dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia sebenarnya gitu. Nah sebenarnya ini memang ini lebih ke bicara tidak hanya bicara izin ya, ini bicara bagaimana mengkomunikasikan lebih baik ya dengan para customer atau user kita. Ya poinnya kembali ke tadi kalau kita bicara di faktor safety gitu ya, kita harus melihat bagaimana sebenarnya resiko yang mungkin ditimbulkan gitu ya, yang ditimbulkan dari pekerjaan tambahan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman kita gitu. Nah itu biasa, itu yang harus memang harus diketahui terlebih dahulu. Berarti Pak Teguh mengidentifikasi ternyata ada bahaya yang seperti ini loh yang kalau tak dilakukan oleh driver saya. Kenapa ini menjadi bahaya? Karena ternyata secara pengetahuan nggak ada yang punya ini driver saya. Nah dari dasar situ gitu, nanti kita akan coba jelaskan. Nah, ini secara bicara ke resiko ya, jelaskan kepada user dan customer kita. Pak, dengan catatan ini, pekerjaan yang dilakukan oleh driver saya itu seperti ini. Nah, ternyata Pak, orang-orang saya ini ternyata pengetahuannya melakukan itu nggak ngerti, Pak. Ini ada potensi nih, apabila nanti kita biarkan, ini akan bukan kecelakaan. Ini contoh kita berdiskusi gitu ya, bicara berdiskusi enak dengan customer gitu ya. Karena kalau bicara nanti sudah bicara ke hal yang lebih profesional ya ini bicara kontrak dan sebagainya. Tapi kalau tadi ditanyakan gimana cara kita berkomunikasi, kalau saya di ruang safety ya saya lihat dulu. Kalau ada resikonya seperti ini nih, kemampuan orang saya di posisi mana secara kompetensi, mampu atau enggak. Ternyata enggak memiliki kompetensinya. Ya itu yang menjadi resiko tambahan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ini tambahan dari ke Pak Teguh ya terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan pola ini. Itu Pak Dasri, Pak Teguh. Oke. Ya, intinya komunikasi harus dibangun ya Pak Teguh ya bersama dengan pengawasan di lokasi tersebut ya. Oke Pak Teguh, cukup Pak Teguh? Iya, siap mengerti Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada Pak Gilar Saparengganda.
Silakan Pak Gilar. Oke. Masih di mute Pak Mas Gilar ini. Maaf, Masih di mute. kebetulan masih di mute. Ya kebetulan kan saya juga sebagai karyawan di sebuah perusahaan farmasi. Kebetulan untuk mengarah ke permit to work ini kita memang ada beberapa peraturan ya Pak ya terkait izin kerja umum, pengelasan, dan beberapa izin yang lain juga terkait dengan beberapa potensi bahaya juga. Nah beberapa potensi tersebut kan ada beberapa yang memang kita udah punya sertifikasi ya Pak ya secara ke dinas ketenagakerjaan. Nah ini kebetulan kita juga lagi mencari beberapa lembaga untuk terkait izin ketinggian untuk sertifikasi termasuk ya untuk kan pasti ada kelas-kelasnya ya Pak ya. Nah sedangkan kami ya sebagai karyawan kan belum punya nih Pak untuk pelatihan tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita ada pekerjaan di area konstruksi atau pabrik itu di ketinggian lampu ataupun memang ada perbaikan plafon dan yang lainnya. Nah, otomatis kan kita izin kerjanya sebatas pakai alat safety aja. Nah, ini gimana nih Pak menurut tanggapan Bapak? Walaupun kami tetap akan berusaha gitu kan karena kita ada beberapa yang akan disertifikasikan untuk beberapa izin terkait ketinggian. Kalau untuk boiler dan yang lainnya kan udah ya untuk tenaga listrikan, SDM semuanya udah. Sedangkan yang belum ini kita nggak mungkin kan ada izin yang ketinggian kita stop gitu ya Pak ya, nggak akan bekerja. Tapi itu kan nggak mungkin. Makanya kami mungkin dilengkapi dulu dengan alat safety seadanya, dengan standar, tapi mungkin secara sertifikasinya kami belum ada gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya takutnya kan bisa aja ada inspeksi ataupun dari ke tenaga kerjaan dari pemerintah setempat, sedangkan untuk sertifikasinya kami masih dalam proses pengajuan dan beberapa lembaga swasta yang akan mentrainingnya juga kita kan harus cari dulu gitu Pak. Terima kasih Pak. Begitu aja Pak. Baik. Selanjutnya siapa nih Pak Dasri? Mohon izin. Gilar Pak. Oke lanjut Pak Ya. Gilar silakan Mas Nana. Ya. Baik Mas Gilar gitu ya. Salam kenal. Oke, kalau ya ini ada dua hal ya, dua mata pisau yang memang akan agak susah gitu ya bicaranya. Ada pekerjaan atau ada regulasi yang memang harus dipenuhi. Yeah. Memang kalau kita bicara regulasi pemerintah ini sebenarnya kalau strata pemenuhannya secara komplainsi strata paling tinggi gitu ya. Yang memang ya mau nggak mau ini harus kita ikutin gitu. Memang secara aturan harus memang kita jalani karena bisa jadi ya karena pasti regulasi dikeluarkan sudah mengalami fase kajian yang cukup panjang. Kenapa sih harus 1,8 meter? Kalau kita sekarang bicara peraturan ketinggian, sekarang malah lebih ekstrim sebenarnya. Ada potensi beda tinggi yang mengakibatkan orang cedera, itu harus pakai izin sebenarnya. Nggak udah bicara meter-meternya lagi sebenarnya aturan terbaru gitu ya. Nah, itu jadi tantangan. Tapi memang kembali yang ke tadi gitu ya. Maka kalau dari siklusnya kami gitu ya, di kami itu kalau bicara izin memang harus dilihat secara komprehensif ya. Tadi bicara risk assessment tadi gitu. Nah, bagaimana sih kita menilai resikonya itu? Setiap pekerjaan kita resiko kita yakinin itu benar. Pasti ada resikonya. Pasang lampu, nyapu aja ada resikonya gitu ya. Nah, tapi kita melihat oh ternyata saat ini itu kalau kita bicara ketinggian ternyata ada beberapa kompetensi harus terpenuhi tapi nggak bisa gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Bukan menghilangkan pekerjaannya. Kan tadi kita bicara resiko tadi ada beberapa fase ya. Bagaimana kita hilangkan pekerjaan tadi kata Mas Gilar nggak mungkin nih, nggak mungkin dikerjakan nih Mas. Kalau enggak ya bisa diolin bos saya nanti kan gitu ya. Nah kita lihat ke fase pengendalian resiko yang lanjutan gitu ya. Nah, mungkin nggak ya sebenarnya ini tuh dilakukan upaya rekayasa engineering yang bisa tak lakukan. Contohnya nih kalau cuma hanya pekerjaan yang memang bisa pakai tools lain gitu. Karena sekarang kita bisa lihat ya berbagai macam tools itu sungguh luar biasa banyak Mas. Yang itu bisa meminimalisir sebenarnya aturan ini nggak tak langgar, tapi pekerjaan itu bisa tak kerjakan. Secara aturan juga saya nggak melanggar, tapi ada tools tambahan. Sembari kan memang kalau proses sertifikasi, ini kan butuh waktu yang lama gitu ya. Tapi saya yakin tuh teman-teman pasti sudah memiliki cara gitu ya. Bagaimana sebenarnya pekerjaan ketinggian itu tidak dilakukan. Contoh kalau di tempat kami gitu ya. Kalau kita bicara baikin rotary lamp di HD itu sekitar 4,2 meter itu pakai izin. Wah, naasnya ternyata dia ini handle-nya tangganya itu copot gitu ya. Tangganya itu dilepas.
Karena memang harus ada proses, sehingga tergantunglah tinggal rotaring saja. Apa yang kami lakukan gitu. Ini apa yang kita lakukan, biasanya kita akarnya menggunakan tanggap portable yang sudah memiliki handle di sekelilingnya. Karena secara regulasi kan yang diatur itu ketinggian itu tidak perlu memberikan izin apabila ada potensi bahaya resiko terjatuh jadi dikendalikan. Kan gitu. Nah, akhirnya kita modifikasi gitu. Jadi kita punya railing, kalau teman-teman seperti lihat naik pesawat ada tangga pesawat gitu ya. Nah, di kami itu hampir mirip seperti itu kita gunakan. Nah, tingginya kita sesuaikan dengan di situ gitu. Nah, sehingga kita memodifikasi alat itu secara izin apakah dibutuhkan? Oh, enggak dibutuhkan. Apakah butuh kompetensi di sertifikasi? Enggak. Karena memang secara potensi orang untuk jatuh bisa kita mitigasi di situ. Jadi orangnya memang nggak bakal jatuh kok, ini memang tangganya sudah pakai handle sepinggang, ada tutupnya, sehingga kalau dia ada di situ ganti rotary lem nggak ada masalah. Nah, sehingga ya tadi untuk menyikapinya tidak serta-merta memang semua itu harus terpenuhi secara cepat gitu ya, tapi juga tidak tepat. Kalau tadi kita bilang kita melakukan itu dengan membenarkan sesuatu yang kita tahu itu kita langgar gitu. Nah, sehingga caranya gimana? Ya kita cari rekayasa engineering lain yang bisa kita lakukan. Gitu mungkin Mas Gila. Saya yakin nanti timnya Mas Gila dan tim pasti punya banyak ide-ide lagi tuh. Bagi teman-teman ya, karena memang banyak ide-ide. Kebetulan kan memang perusahaan kita juga udah lebih ketat, terutama sudah mulai aware terhadap safety juga. Bahkan beberapa kita, ya saya mungkin sebagai user juga ya, Mas. Karena beberapa pekerjaan yang sistemnya project, baik itu untuk perbaikan atap atau memang konstruksi bangunan yang lainnya, memang beberapa vendor harus ada mitigasi risk assessment sebelum nanti akan bekerja. Kita ada proses dulu assessment, baik dari leadernya siapa, untuk bagian safety-nya siapa, jadi jelas nanti PIC-nya. Karena kan beberapa area sudah kita lokalisir dulu bahayanya seperti apa, termasuk penanggung jawab area tersebut siapa aja. Jadi ya mungkin secara permit work yang kita lakukan sudah sesuai prosedur, tetapi kan memang ada beberapa regulasi yang memang kita juga perlu penuhi, karena perlu penuhinya ini kan butuh proses ya, untuk proses pengajuan dan yang lainnya. Apalagi beberapa lembaga untuk mengajukan sertifikasi ini kan lagi kondisinya sekarang lagi ada fase dari COVID ke mulai normal lagi, kan agak sulit. Kemarin kita agak menutup beberapa lembaga untuk bertatap muka, sertifikasi untuk ya elektrikal dan yang lainnya sekarang udah mulai membuka lagi. Jadi ya mungkin butuh proses juga buat kami di perusahaan kami itu seperti itu, Mas. Makasih sebelumnya. Baik. Itu sudah concern yang bagus dari manajemen. Oke, terima kasih Pak Gilar ya. Ya, makasih Mas Dari. Oke, selanjutnya ini tadi ada Pak Bobi terlewat nih. Pak Bobi, monitor Pak Bobi. Silakan Pak Bobi, tadi mau bertanya tapi tiba-tiba signalnya problem ya. Oke, Pak Bobi Setiawan, silakan. Ya, dibuka kameranya. Baik Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan dalam mempersiapkan implementasi kerja dalam sebuah pekerjaan di site, kadang kami tidak tahu apa yang harus dipersiapkan karena kami ini masih belajar Pak. Jadi kami ingin bertanya apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan implementasi kerja, izin bekerja di tempat suatu kerja dalam memperhatikan suatu kesehatan tersebut Pak. Cuma itu Pak mungkin pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Bobi. Oke, silakan Mas Nana. Baik, terima kasih Mas Bobi terkait dengan pertanyaannya ini. Pertanyaan yang baik gitu ya. Kalau kata bapak saya itu lebih baik bertanya ya daripada sesat entah kemana gitu ya. Jadi lebih baik tanya-tanya aja. Jadi pertanyaannya itu bagus gitu ya. Jadi sebelum memulai proyek apa sih yang harus kita siapkan gitu. Ya tadi disampaikan sama mungkin kisah seperti tadi disampaikan rekan kita tadi bicara bagaimana sih mengkomunikasikan apabila ada pekerjaan yang di luar dari job desk-nya dia. Sama. Bagaimana kita sebenarnya menjalin komunikasi dengan calon customer kita nih Mas Bobi gitu. Karena bisa jadi tadi disampaikan ya, saya tadi menyampaikan beberapa perizinan ternyata di tempat kami yang lain ya di Tapang berbeda nih perizinannya. Karena bisa jadi setiap user pasti memiliki kriteria masing-masing. Namun kalau sebenarnya setiap perusahaan pun gitu ya, mau di tambang, mau di infrastruktur pasti ada acuannya di situ.
Nggak jauh-jauh dari situ biasanya, Mas Bobi. Jadi yang harus kita lihat apa sih yang harus tak siapin kalau kaum awam gitu ya. Ya kita lihat aja, oh aku pekerjaanku di infrastruktur ini di sipil. Aku mau Ini signalnya Pak Mas Nana kurang bagus nih Pak. maaf, Pak Bobi. saya tiba-tiba Ya. maaf. Tiba-tiba saya menghilang tadi, kaget juga. Oke, lanjut. Baik, jadi sampai di peraturan gitu ya. Bicara peraturan memang kita harus ikut referensinya Mas Bobi gitu ya. Kalau kita bekerja di bidang apa ya kita ya mengacu ke situ. Nah, kalau kita bicara hal yang paling simpel gitu ya, sebenarnya kesiapan yang pertama kalau di tempat kami gitu ya, sekedar sharing aja nih apa yang harus disiapin ya dari segi perusahaan kita gitu. Karena kalau di saat ini, kalau di kami gitu ya, kalau dari perusahaan itu cukup dinilai gitu ya. Bagaimana sih apakah perusahaan ini memiliki izin yang sah ataukah enggak. Sehingga kalau sekarang bicaranya tadi Pak Jokowi kemarin harus bicara UMKM harus punya NIB. Nah, dari kami mau sama tuh. Semua bisnis harus memiliki NIB yang terdaftar. Gitu ya. Yang kedua, secara pemenuhan yang lainnya itu akan seperti apa? Mampu nggak sebenarnya kita itu melakukan, di kami ya di baseline itu risk assessment-nya ya, kalau di kami. Bagaimana sih sebenarnya pekerjaan yang mau dikerjakan secara kontrak itu sesuai gitu, secara risk assessment-nya. Apakah suara saya terputus nggak ya? 1, 2, 3? Aman. Sudah, Baik, sudah bagus. Aman aja penana. Ya, bagus. Nah, jadi kalau di kami memang baseline-nya dari tadi gitu, dari risk assessment itu tadi gitu. Nah, dari risk assessment itu dilihat oh resiko pekerjaan saya ini ada 3, 4 gitu ya. Jadi 3, 4 ini apa sih bahayanya maksudnya kami akan lihat dari situ dan bagaimana si perusahaan ini mengendalikannya. Nah, itu biasa dan yang sering kejadian karena banyak yang suka copy paste ya kalau bicara melakukan risk assessment ya, sehingga nanti waktu kami akan verifikasi itu nggak sesuai aktualnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jadi saran saya adalah saat melakukan assessment itu assessment lah yang jujur. Ya, kemampuan kita itu untuk menilai risiko sampai di sini, bahaya kita gini, mengendalikannya kita memiliki fasilitas ini A, B, C, D, E gitu. Nah, itu yang harus disampaikan secara jujur saja, karena kalau enggak nanti akan lebih kesusahan nanti Bapak waktu mengimplementasikan saat sudah melakukan proses pekerjaan, kan itu kan jadi tuntutan. Oh ya kemarin kan bisa rencana K3L kalian sudah mengatur seperti ini nih gitu. BPRN sudah mereferensikan seperti ini gitu. Nah, itu yang harus dilihat bersama gitu. Tapi sekali lagi itu perlu semuanya memang terkomunikasikan dengan pihak usernya masing-masing. Dan jangan khawatir Pak Bobi harus bertanya gitu ya, harus memang kalau mau ada join site gitu, ada join kontrak emang harus seperti apa ya harus dilakukan. Ini secara company seperti itu ya, berkomunikasi gitu. Karena memang di kami sangat terbuka gitu ya apabila ada company baru ya khususnya karena saya memang di bidang sistem dan training gitu ya. Kami melakukan pendampingan gitu ya di semua mitra kerja kami gitu ya. Calon mitra kerja kami pun ya partner kami itu pasti akan kami kawal prosesnya. Bukan kawal untuk tidak memastikan mereka ditolak enggak gitu ya. Jadi harapannya memang ya kami akan kawal secara prosesnya. Apabila tidak mampu ada kesusahan ya akan didiskusikan. Jadi sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan customer-nya Pak Bobi. Karena itu menjadi tolak ukur nanti Pak Bobi bisa melihat sebenarnya beberapa kualifikasi yang diminta gitu. Itu mungkin Pak Bobi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Oke, Pak Bobi, jelas ya Pak Bobi ya. Oke, selanjutnya Pak Bobi, jelas Pak Bobi? Atau boleh bisa sharing juga nih Mas Dasri terkait mungkin pertanyaan Pak Bobi ya. Oke, silakan Mas Gilang. Jadi ya kalau saya sendiri mungkin sebagai user sebelum itu project kan ada timeline ya, timeline dari proyek tersebut kan kita pasti undang dong vendor yang akan nanti kerja di proyek tersebut. Nah sebelum proyek itu dimulai karena timeline kan nggak bisa mundur ya Pak ya. Yang ada malah kalau molor mundur lebih jauh lagi biasanya beradu dengan bentroknya sebuah produksi atau proses terkait dalam perusahaan atau pabrik juga. Makanya sebelum proyek itu mulai kita akan di meeting dulu dengan pihak vendor atau pihak ya biasanya mungkin
tim proyeknya bahwa resiko-resiko yang akan terjadi itu nanti di dalam pekerjaan apa aja kita mitigasi semuanya, termasuk mungkin pengendaliannya seperti apa. Ketika ada kecelakaan nanti ada tim P3K-nya, rumah sakit terdekat yang mana, dan itu semua biasanya kita bicarakan lebih lanjut. Jadi sehingga pada saat proyek mulai nggak akan ada lagi miskomunikasi terkait apa saja kekurangannya, ini belum ini, kalau mungkin scaffoldingnya belum ada atau ininya belum terpasang. Nah itu kan nggak akan ada lagi kalau memang dari awal kita sudah prepare dulu apa saja yang akan dilaksanakan nanti di proyek mulai itu. Jadi pada saat proyek mulai semua tim terbaik safety patrol termasuk supervisi termasuk komponen-komponen karyawannya udah komplit semua baik APD dan yang lainnya. Jadi proyek sesuai timeline, deadline juga udah sesuai. Jadi pekerja aman, perusahaan juga manajemen aman, semuanya juga aman. Biasanya seperti itu sih kalau yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gilang. Prinsipnya ketika proses sistem manajemen kontraktor kita jalankan, ya pasti semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya, Pak Mas Nana, Mas Gilar ya. Nah, jadi kita harus mengimplementasikan CSMS ya, kontraktor safety management system gitu ya. Nah, bagaimana pelaksanaan kontraktor safety management system? Insya Allah next kita akan agendakan ya. Oke, ini ada Mas Agus Widodo. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ini Pak, saya kan bergerak di bidang konstruksi di gedung Pak ya. Jadi saya menanggapin yang Bapak infokan tadi perihal permit Pak ya. Seandainya user kita udah ganti shift lah istilahnya Pak ya. Dan kami ini yang mau saya infokan gini Pak. Saat kami pemasangan atau jack up tower crane Pak ya. Di situ kami harusnya 7 jam itu selesai, kami nemuin kendala Pak. Nemuin kendala, ada trouble lah di teleskopnya. Jadi kami harus mundur sampai 10 jam. Dan si user kami ini udah pulang. Apakah kerjaan kami itu harus saya stop Pak? Sedangkan nggak mungkin kan Pak kalau saya stop gitu Pak. Karena itu kan alat berat sangat riskan Pak ya. Jadi itu seandainya saya masih menggunakan permit itu, bila mana ini maaf nih Pak, terjadi sesuatu itu yang dipersalahkan sepenuhnya dari safety atau dari top manajemen Pak? Atau dari usernya Pak? Secara hukumnya Pak yang kami tanyakan Pak. Oke, silakan Mas Nana, dilanjut. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Agus Widodo. Menarik gitu ya. Kalau pekerjaan ini memang harus butuh extend waktu seperti apa, tetap tak lakukan, tapi nanti amit-amit gitu ya. Kalau ada hal yang nggak kita inginkan itu yang menjadi responsible ke siapa? Apakah ke saya? Apakah saya itu maksudnya Pak Agus Widodo gitu ya, ke timnya Pak Agus Widodo? Ataukah safety yang bertugas saat itu? Ataukah memang dari usernya? Nah, sebenarnya kembali ke perizinan tadi. Perizinan di kami memang mempersyaratkan perizinan tidak boleh berganti shift, gitu ya. Perizinan itu hanya berlaku pada orang tersebut. Nah, apabila memang ada proses yang harus dilakukan lanjutan, gitu ya. Nah, itu kita biasanya kita sudah teman-teman user ini sudah meminta ya, ke kami, Pak Nana ini kemungkinan akan ada perubahan karena memang ada kendala 1, 2, 3. Ini sudah dilakukan di 2 hari. Kan nggak mungkin sebenarnya kan mengestimasikan pekerjaan ini tidak mungkin mendadak nih. Apalagi kan orang-orang ahli nih ya, timnya Pak Agus gitu kan. Kan kemungkinan ini ada kendala nih. Nah, momen itulah yang harus kita segera sampaikan kepada usernya kita. Usernya kita ini kita sampaikan, Pak ini akan ada potensi seperti ini. Kalau saya akan hentikan, gitu ya, akan ada potensi bahayanya itu seperti ini. Nah, biasanya kami sama nih, makanya back kembalinya ke kami itu tadi, gitu ya. Saat kita melihat risk assessment ini seperti apa? Apakah memang kalau kita menghentikan pekerjaan ini lebih aman atau lebih safe ataukah tidak? Kalau memang tidak, ya ini akan kita lanjutkan. Tentu dengan perizinan dan terkomunikasikan terlebih dahulu. Nah, bahasanya tadi kembali ke situ. Apabila tidak terkomunikasikan, tentunya yang akan bertanggung jawab adalah tim pekerja yang ada di situ. Karena dianggap telah melanggar dari batas waktu pekerjaan yang diizinkan. Namun, apabila ada kajian lanjutan gitu ya, karena pekerjaan dilanjutkan ke malam gitu. Nah, biasanya karena kalau di kami akan dilanjutkan assessment.
Karena nggak bisa ditinggalin nih Pak Gus gitu ya. Oh ini ternyata ada pekerjaan baru, pekerjaannya malam, tapi nggak mungkin kita bisa tinggalkan karena memang ada potensi bahaya lanjutan. Contohnya ini kalau ini struktur ini tidak segera kami buat secara sempurna, ini malah akan membahayakan banyak orang karena akan roboh dan sebagainya, gitu ya. Atau akan mengganggu proses operasional lebih besar. Gitu ya. Nah itu biasanya kalau di internalnya kami, di aturan internal kami mengaturnya adalah ya kita lihat asesmen seperti apa, memungkinkankah atau tidak orang-orang ini untuk bekerja di waktu yang mungkin akan bertambah. Kemudian yang kedua, lingkungan pekerjaannya seperti apa, butuh tambahan penerangan ataukah tidak, karena ada potensi bahaya pekerjaan ketelitian di situ, gitu ya. Nah itu kita akan lihat. Nah apabila proses komunikasi ini dilihat memang bisa kita lakukan pekerjaan, pengawasan kita intensifkan, ya. Akan ditingkatkan proses pengawasannya. Nah itu bisa dilanjutkan. Tapi sekali lagi, yang tetap akan memutuskan itu adalah pemberi izin. Apabila pemberi izin itu tidak terkomunikasikan, tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan komunikasi, dan tidak dilakukan assessment, dan izin itu kita kasihkan sekarang atau sekian hari gitu ya. Karena dilompatin dikit gitu ya. Nah itu kalau bicaranya tadi nggak kita inginkan, ya tetap ya, ini nggak bisa kita tolerir. Ya, artinya akibat yang akan ditanggung siapa yang nanggung? Ya usernya di situ. Melakukan pekerjaan. Halo. Gitu Pak Agus. Terima kasih Pak Nono. Siap. Halo. Oke, Mas Nana, kita di chat ada dua pertanyaan nih Mas Nana. Yang pertama terkait dengan dari Pak Muhammad ya. Ini terkait dengan izin bekerja. Ketika ada seorang yang menggantikan safety pertama atau menjadi backup dikarenakan ada suatu hal, apakah perlu dikeluarkan izin bekerja kembali? Ini Pak Muhammad, ini mungkin perlu perjelas pertanyaannya. Izin bekerjanya ini diberikan ke siapa? Apakah izin bekerjanya untuk orang safety atau safety sebagai apa di sini? Ya, ini mungkin perlu perjelasan nih. Masih ada Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa nih? Pak Muhammad Syafiq. Masih ada Pak Syafiq? Pak Muhammad Syafiq masih ada? Sudah nggak ada. Oke, kita lewat. Ini ada penanya berikutnya Pak Muhammad Dovi. Pak Muhammad Dovi masih ada di sini? Saya juga tanya Pak. Pak Muhammad Dovi? Pak Muhammad Dovi monitor? Ya, masuk Pak. Oke. Pak, ini pertanyaan pada saat mulai kerja, supervisor membuat izin kerja, diketahui dan ditandatangani oleh tim safety, dan tim safety memberi note ya tambahan apabila saat di lapangan supervisor tidak menjalankan atau melakukan note tersebut, tim safety berhak atau tidak memberhentikan pekerjaan dari supervisor. Nah, jadi ketika ada proses izin ya diajukan oleh pengawas operasional, Mas Nana, ternyata dari hasil verifikasi di lapangan, safety memberikan catatan. Nah, pada saat pekerjaan di lapangan, catatan dari si pemberi izin ya tidak dilaksanakan oleh supervisor. Secara aturannya pekerjaannya dihentikan atau tetap boleh dilanjutkan, Mas Nana? Ini pertanyaan Mas. Seperti itu ya Pak Muhammad Dovi ya? Iya benar sekali Pak. Oke, silakan. Baik. Secara regulasi memang diizinkan untuk diberhentikan ya, karena beberapa catatan itu bisa jadi dari hasil temuan-temuan yang ada itu memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga itu cukup membahayakan dari setiap pekerja melakukan pekerjaan di situ. Karena siapa yang berkuasa untuk menghentikan dan menyelesaikan ya dari si pemberi izin. Pemberi izin kalau tadi bicara safety ya safety. Apabila note-nya itu tidak dijalankan, artinya ada beberapa potensi resiko lainnya yang bisa terjadi. Ya, dan itu bisa mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepada pekerja. Sehingga apakah boleh diberhentikan? Ya boleh diberhentikan. Apabila tidak sesuai dengan rule dan catatan yang diberhentikan.
Gitu Pak Dovi. Oke, Mas Nana, ini ada Mas Dovi, udah jelas ya Mas Dovi ya? Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Boleh saya itu dikit Pak? Ada apa namanya? Untuk ya mungkin ada sedikit pertanyaan lagi lah Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Mungkin seperti ini Pak. Kalau yang saya temui di lapangan seperti ini. Ketika apa namanya memberikan note dan tanda tangan di izin kerja dari supervisor. Nah, terus pada saat di lapangan kami menemukan si supervisor tidak menjalankan note. Nah, terus kami tegur dengan baik-baik, tapi si supervisor itu malah ngeyel ya, karena alasannya banyak inilah itulah. Nah, itu bagaimana cara agar supervisor itu mengerti akan keselamatan pekerja, gitu loh Pak. Ya, langsung saya jawab ini Pak Dasri ya. Oke, lanjut. Baik, ini menarik ini Pak Dovi. Jadi tadi itu saya jadi berpikir jadi safety-nya jadi tameng untuk nyabut izin gitu jadinya. Biar pengawas supervisornya ini jerah gitu ya. Ini mempekerjakan saya tapi nggak mau dikasih tahu gitu ya. Ya kalau bicara safety culture, ini ke area akhirnya ke safety culture gitu. Ya, ke budaya keselamatan itu kan top to down ya. Bagaimana kita membuat memang pondasi untuk budaya keselamatan, kayak biar safety ini dari atas ke bawah gitu ya. Ya memang saat tidak bisa ditegur ya memang ada media komunikasi apa lain yang bisa kita pakai gitu ya, yang untuk bisa menyampaikan hal ini ke ranah yang memang memiliki responsibel atau akuntabilitas yang lebih tinggi. Gitu ya. Kalau memang itu sudah susah gitu, kalau pola komunikasi ngerokokan, ngopi bareng sudah nggak bisa berjalan dengan baik, ya memang bicaranya eskalasi memang perlu dilakukan, Mas. Gitu. Ya, makanya di kami itu yang kami lakukan gitu ya di timnya safety itu selalu ada namanya, tadi saya sampaikan hunting gap, sekarang kami betul itu Gemba Management gitu ya, di mana kami memang mengajak rekan-rekan leader ya di level kepala bagian dan manajer area itu bisa turun ke situ, mendengarkan yang tadi keluarnya Pak Dovi, keluar Mas Dovi di lapangan itu seperti apa. Nah itu kan kita coba akan monitor, karena bisa jadi sepakat tadi nggak semua orang ya, nggak semua pengawas itu akan memiliki mindset yang sama gitu, memiliki pola yang sama, sehingga butuh memang butuh suatu pendekatan yang memang dilakukan dari atas itu langsung melihat ke bawah kondisinya itu apakah memang seperti yang mereka dapatkan laporan ataukah enggak gitu. Ya memang harus ada media-media seperti itu gitu ya. Nah itu tolong dimanfaatkan aja media komunikasi apa. Di kami ada namanya safety talk ya, kami nyebutnya Rabu Kendali Baik kan, dilakukan hari Rabu. Nah kami kasih waktu tuh ada momen speak up gitu ya, itu momen yang bebas, semua level ngomong aja deh, boleh silakan ngomong apa, dan itu kan menjadi masukan bagi kami. Itu media-medianya bisa dilihat aja nanti di timnya Mas Dovi seperti apa yang ada di sini, dimanfaatkan untuk bisa melakukan eskalasi komunikasi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Mas Dovi. Oke, Mas Nana, sekaligus closing statement aja, Mas Nana. Udah cukup waktu baik. kita. Terasa sudah jam 10 ini ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk semua atensinya. Ya, nggak terasa diskusinya seru ternyata Pak Dasri. Jadi tiba-tiba jam 10 dan memang sudah memasuki jam saya harus tidur. Takutnya nanti besok saya nggak boleh kerja karena kurang jam tidur ya, dan teman-teman yang lainnya tentunya ya. Baik, ini suatu kebanggaan sekali lagi. Ya, karena fatik nanti ya. Kebanggaan bagi saya untuk bisa saling sharing dengan rekan-rekan. Terima kasih juga untuk Pak Dasri dari tim seminarkita.id yang memfasilitasi kita bisa saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi, berbagi di tempat kali ini. Nah, sekali lagi memang kalau bicara izin bekerja, bicara working permit ya, kembalinya kepada bagaimana kita bisa menilai resiko di area kerja kita masing-masing, rekan-rekan semuanya. Bagaimana menilai resiko pasti memiliki metode yang berbeda-beda setiap perusahaan, setiap ilmu pasti banyak. Silahkan dimanfaatkan semuanya itu. Yang penting kita bisa menilai mana yang memang tinggi sampai ke level yang bisa kita toleransi. Dan terakhir, kita berpesan dan selalu wartakan keselamatan. 1-2 kalimat kita ngingetin teman kita, ngingetin generasi kita itu akan bermanfaat bagi diri kita, orang yang kita sayangi, keluarga kita, dan tentunya tempat mencari nafkah. Jadi saya mungkin itu, terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Dasri. Oke, terima kasih Mas Nana ya atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk bersharing kepada rekan-rekan semua.
Ya, mudah-mudahan ilmu yang dibagikan malam ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan buat rekan-rekan semua, buat kita semua untuk memperkaya kembali ya wawasan kita terkait dengan izin bekerja. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Nana dan kami atas nama panitia ya dan juga founder dari Seminar Kita ID mengucapkan mohon maaf jika dalam proses pelaksanaan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya dan jika ada hal-hal yang positif tentunya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok kami update mengenai jadwal untuk minggu depan yang mana minggu depan kami akan selenggarakan webinar terkait dengan kesehatan di tempat kerja ya atau apa namanya yang terkait dengan hal-hal manajemen risiko ya. Insya Allah besok kami akan upload di website dan rekan-rekan yang mau hadir ya atau mendapatkan. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, kami akan panggil untuk mengisi daftar hadir. Rekan-rekan yang sudah mengisi daftar hadir, selamat beristirahat ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat semua. Oke, terima kasih Mas Nana. Silahkan dilanjut live dan istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dasri. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Pak Dasri. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dasri. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Pak Dasri. Siap. Iya. Dan. Terima kasih Pak. Siap Pak Petrus, insya Allah next kami agendakan Pak Petrus. Izin live Pak Dasri. Ya oke, silakan Pak. Mohon maaf ya rekan-rekan nggak bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Izin live Pak Dasri, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jumria. Pak Haji Dasri. Ya, makasih Pak Dasri. Izin nih Pak Dasri. Siap. Woi, apa kabar bro? Pak Dasri, Pak Petrus nih dari Ambon. Siap Pak Petrus. Pak Frans. Masih ingat? Ya Pak Dasri. Frans. Hadir Pak. Next ya, kita agendakan ya. Siap Pak Dasri, siap. Siap. Oke lah, siap lah ya. Oke, selamat istirahat. Ya, Pak Dasri, saya izin bicara boleh? Oke, silakan Pak Petrus. Mohon izin, saya materi sudah banyak nih. Oke, Rigger siap. ada, Mau diangkat materi. Rigger ada inspeksi sertifikasi mengenai lifting dan crawler crane, overhead crane. Nanti saya kirim via WA ya, biar saya. Oke, boleh Pak. Kita agendakan ya. Insya Allah kita agendakan bulan depan ya Pak Petrus ya. Amin. Karena untuk bulan Juli kita ini meriahkan ya, 17 Agustus. Siap. Ya. Siap. Mohon izin, saya mau sumbang juga. Malu Oke. Masa ikuti terus nggak ikut sumbang, malu lah. Siap. Ya, untuk generasi penerus. Aman Pak, kita sama-sama berbagi lah ya. Baik, buat makin banyak orang nambah ilmu. Amin Pak. Waduh. Saya mohon maaf kemarin HP saya gangguan jadi saya kehilangan semua, tetapi hari ini saya bisa kembali gitu. Aduh, senang sekali Pak. Amin. Masih ganteng aja nih Pak Dasri nih, mantap Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, Pak Petrus. Insya Allah minggu depan saya kita ada pengembangan di Ambon Pak. Oke, aman Pak. Insya Allah. Baik. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana. Amin. Ya. Saya terima Pak Petrus. Ya, selamat malam. Nanti saya kirim via email ya Pak ya. Mohon izin. Oke, siap Pak Petrus. Ya, sukses Bapak. Bapak sehat selalu. Siap. Teman-teman juga. Matur nuwun nggih. Monggo semua. Selamat malam, selamat istirahat. Ya. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam Bapak. Kita jumpa lagi. Baik Bapak, maaf dengan Bapak siapa Pak? Pak Asbir ya? Wih, Pak. Pak Asbir katanya sekarang udah jauh di Mato, dekat di hati. Pak Curang, jauh sekali Pak Asbir nih.
Halo, selamat malam, Pak. Halo. Sudah selesai. Lewat mama kayaknya. Sudah rekorder itu kan live lagi. Rekam dulu ya. Ada yang belum mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah mengisi daftar hadir. Sudah? Pak Mamang, sudah Pak Mamang? Pak Mamang sudah, Pak. Sudah ya, oke. Semuanya sudah ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu, untuk materi insya Allah besok kami sharing di namanya di link member area ya. Oh, di member area. Enggak di email, Pak ya? Iya. Enggak di member area besok di download. Ya. Oh, member areanya di download ya. Di materinya di situ ya, Pak. Ada coba dibaca di WA-nya, Nah, ada panduannya di WA ya. Oke, siap, Bapak. Oke. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya sudah mengisi daftar hadir,